adalah izin dari Allah. Tapi kehendak Allah apa? Menciptakan bumi, menciptakan manusia untuk diatur oleh manusia. Kehendak Allah apa? Mengutus manggil Tuhannya dengan Bapa. Karena mereka merasa anak Allah. Nah, jika nih Yesus langsung bilang nih, wahai kalian manusia, siapapun kalian yang ngaku-ngaku anak Tuhan. Jika berarti bukan itu tulisannya. Artinya bukan membiarkan kejahatan itu terus menerus menirfa seperti tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Pipi kiri itu tunggu. Apabila ditampar pipi kiri, kasih kanan, itu membiarkan orang jahat nggak buat nampar lagi? Ini orang yang malas berusaha, tidak mungkin dia nabi. Ini perbedaan kita. Anda kalau seandainya mau menyamakan apple to apple, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah izin dari Allah. Tapi kehendak Allah apa? Menciptakan bumi, menciptakan manusia untuk diatur oleh manusia. Kehendak Allah apa? Mengutus nabinya untuk membawa manusia sebanyak-banyaknya ke dalam surga. Tapi manusia memiliki pilihan, ikut atau tidak. Maka apakah Allah berkehendak? Endak dengan izin beda. Contoh, saya menginginkan anak saya sekolah. Tapi saya mengizinkan anak saya untuk tidak sekolah. Karena dia udah minta izin. Saya menghendaki hari ini harusnya dia sekolah. Lalu dia minta izin sama saya, Bu, hari ini saya tidak mau sekolah. Saya izinkan, makanya saya kasih izin. Ada kata izin. Contoh dalam Al-Quran, diizinkan kalian berperang kalau diperangi. Pada dasarnya tidak boleh berperang, tapi karena diperangi boleh diizinkan. Itu aja Bapak nggak paham. Nah, jadi keburukan yang terjadi di muka bumi ini memang sunatullah. Memang sudah akan terjadi kalau manusia memilih untuk dapat buruk. Makanya dalam Islam itu diperintahkan untuk apa? Malaikat di belakang kita ini ada penolongnya dua. Malaikat itu tidak akan bergerak dari diri kita kalau kita tidak bermaksiat. Makanya jangan bermaksiat. Makanya kalau seandainya terjadi musibah dalam diri kita, ada dua tuh. Pertama bisa jadi cobaan, bisa jadi adalah hukuman. Nah, kalau cobaan harus pastikan dulu Anda betul-betul orang yang beriman dan bertakwa sehingga bisa naik level. Tapi kalau Anda bukan orang beriman, bukan bertakwa, ngaku pula itu cobaan, itu namanya bisa jadi azab atau hukuman karena kafarat, karena konsekuensi yang dilakukan. Tapi kalau Yesus itu beda konteksnya. Yesus itu yang mengutus siapa? Bapaknya Tuhanmu. Tuhan bapakmu, bapak Tuhanmu, ya. Kan dia yang ngutus. Diutus untuk apa? Untuk mati. Karena apalagi gunanya Yesus di dunia? Peradaban tidak berubah gara-gara Yesus. Dia tidak mengajarkan pernikahan, dia tidak mengajarkan cara bikin anak, dia tidak mengajarkan cara membesarkan anak. Apa yang diajarkan Yesus? Coba, yang diajarkan Yesus yang kalian ikuti apa? Tampar pipi kiri kasih kanan pun ternyata tidak begitu maknanya. Artinya Yesus memang datang khusus untuk mati, menebus dosa kalian. Nah, ini makanya saya bilang, ini Tuhan yang menghendaki. Bukan izin, tapi Tuhan yang menghendaki karena Tuhan yang utus dia. Makanya kalau kita bahas lagi, apakah Tuhan kalian mengizinkan Yesus mati? Itu yang saya tanya tadi pertanyaan selanjutnya. A diizinkan, B tidak diizinkan. Kalau Tuhan kalian mengizinkan dia mati, maka kok tidak konsisten dengan pernyataan Tuhan tuh. Bahwa inilah anakku yang kepadanya aku berkenan. Katanya berkenan, katanya mengasihi. Anaknya diizinkan mati bonyok. Itu namanya tuh munafik. Saya mencintai anak saya, tapi saya izinkan anak saya dibonyoi orang. Itu logika berpikirnya begitu. Nah sekarang Bapak mau menjelaskan yang mana? Jangan kemana-mana. Siapa bilang Tuhan yang mengizinkan air bah terjadi? Apakah Tuhan yang jahat? Tidak, karena air bah itu hukuman bagi orang-orang jahat. Lalu anak-anak kecil yang mati waktu itu gimana? Dalam Islam, anak-anak kecil yang mati dalam keadaan bermusibah itu masuk surga OTW. Karena ada hadis yang mengatakan yang tidak dihisap masuk surga anak kecil yang meninggal sebelum balik, orang-orang yang mati dalam keadaan syahid yang tidak berutang pastinya, para nabi. Nah kalau di Kristen gimana? Kalau ada air bah anak kecil tetap masuk neraka karena upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut, semua orang sudah kena waris dosa. Jadi jangan samakan. Kalian tuh punya doktrin. Gitu loh. Jadi Bapak itu menjelaskan yang mana. Saya tidak bilang Tuhan jahat, Tuhan baik. Kalau Tuhan itu baik, bukan berarti Tuhan itu tidak menghukum. Tuhan itu juga menghukum. Makanya Gomora dan Sodom dihancurkan. Dihukum. Zaman Nuh dihukum. Kenapa dihukum? Karena kelakuannya. Tuhan sudah katakan, Tuhan kami Tuhan penghukum. Tuhan dalam kitab Nahum pasal 1 ayat 2, Tuhan penghukum juga. Yang anehnya Tuhan kalian. Orang pesundal tidak dihukum, orang pemungut cukai tidak dihukum, Paulus menghabisi Stefanus tidak dihukum, malah diselamatkan, dikristenkan. Tapi orang-orang baik tidak didatangi. Yesus berkata, aku datang untuk orang yang berdosa. Orang benar tidak dapat Yesus. Makanya Pak Gus Dur itu yang baik tidak didatangin Yesus karena dia tidak berdosa. Siapa yang didatangin Yesus? Fatimah Sedekah, ekstremis Islam mengakunya. Muhammad Yasin mengaku pendeta dia sekarang, dulu membakar gereja. Pokoknya kalau mau ketemu Yesus jahat-jahat dulu lah. Si MKC pernah melakukan penipuan dengan cara menipu kambing di Mekah kata dia. Pokoknya rata-rata yang ketemu Yesus ngakunya itu orang-orang yang berdosa banyak. Makanya saya bingung dengan Tuhannya teman-teman Kristen gitu loh. Katanya Tuhan tidak akan meluputkan orang jahat dari hukuman. Lah kalian yang jahat kok Yesus yang dihukum. Itu namanya meluputkan kalian dari kejahatan kalian. Tidak bertanggung jawab kalian dengan dosa-dosa kalian. Makanya saya bilang kan itu konsisten lah. Diskusi sama saya itu konsisten. Tanpa A. Yang saya tanya itu tadi Bapak sudah jawab sebenarnya. Ya. Yang menginginkan kematian Yesus itu Bapak. Silakan Bapak A buka mic-nya. Ya, jadi saya tanya ke Ibu balik kan. Air bah dan Sodom
orang itu yang menginginkan Tuhan atau bukan? Ya, Tuhan yang menghendaki. Hah? Tuhan yang menghendaki. Ya, sama Karena juga menghukum seperti orang jahat. Yesus akan mati di kayu salib itu keinginan Tuhan. Ya sudah, kalau Takdir, itu betul kata saya. Itu saya bilang. Tuh, ya Bukan sudah selesai diskusinya. takdir dia sudah akan terjadi nanti suatu saat bahwa bentar Bu. Bentar ya. Berarti kita sudah selesai diskusinya, Pak. Yang menginginkan kematian Yesus adalah tadi kan Bapak menjelaskan ke saya yang menginginkan kematian Yesus. Itu ya teman-teman ya. Berarti betul. Keinginan Bapak dan keinginan iblis itu sama. Makanya saya curiga nih, jangan-jangan Bapak yang dimaksud adalah iblis, karena kata Yesus yang menginginkan kematiannya adalah si iblis. Yohanes 8:44. Jadi udah ngerti nubuat dan ini. Saya paham nubuah loh, Pak. Nubuah itu adalah ramalan yang akan terjadi di masa akan datang. Tuhan yang merencanakan segala sesuatu yang akan terjadi di masa depan, Pak. Dan Tuhan menyampaikan nubuah itu kepada para nabinya. Bukannya saya nggak tahu, saya tahu loh, Pak. Nubuah, Pak, nubuah. Saya tahu. Nubuat itu akan sesuatu yang akan terjadi. Ya saya tahu itu, memang iya. Tidak mungkin itu tidak ini Iya, jadi, saya paham itu. konteks yang ingin Yesus mati itu orang-orang yang tidak. Tadi percaya Bapak sudah dengan bilang ajaran kalau Bapak yang menginginkan makanya kematian Yesus sekarang diingkari, nggak dibilang jelas oleh lah. Yesus, kamu bapamu iblis karena kamu menginginkan sesuatu yang jahat. Tapi nubuat itu akan terjadi. Yang menubuatkan siapa? Yang menubuatkan Tuhan. Ya sudah kalau gitu Bapak yang menginginkan kalau gitu. Ya. Bolak-balik terus kita dari tadi loh, Pak. kan gitu Bu. Pak, Yesus itu alasan dia dimatikan kan bukan karena dia jahat, Pak. Nah, kalau di Islam kehendak Tuhan itu menghukum orang yang jahat, menyelamatkan orang benar. Contoh, Nabi Ibrahim mau dibakar Raja Namrud diselamatkan, Nabi Nuh diselamatkan, Nabi Yunus diselamatkan, Nabi Muhammad diselamatkan. Rata-rata semua nabi diselamatkan karena Tuhan itu memang mengutus untuk mereka ini menyampaikan ajarannya. Tapi ketika mereka menyampaikan ajarannya, Tuhan membentengi mereka dengan mukjizat, dengan malaikat. Mereka tuh nggak diutus sendiri karena Tuhan itu Tuhan yang Maha Kasih. Ya, Tuhan yang mengutus mereka orang-orang hebat ini ke depan orang, tapi nggak dibiarkan gitu saja. Nah, kalau Tuhan Bapak kan memang mengutus Yesus untuk mati, untuk dihajar. Ya, ini Bu. Nah, itu makanya sama dengan si Bilis. Si Bilis kan pengen Yesus menderita, bukan bahagia. Menderita Ini, Bu. Yesus dia. Nah, saya jawab. Jadi nubuat Tuhan tentang Yesus akan mati, menebus dosa manusia dan akan dibangkitkan lagi. Jadi ada Pak, mau dibangkitkan jadi kek, yang penting mati kasihnya. ini yang kita bahas. Bukan masalah Tuhan mau dibangkitkan kek. Jadi ada kasihnya di situ. Loh, kemana kasihnya Tuhan Bapak waktu 3 hari Yesus diazab? Berarti Waktu dia Yesus- mati selamanya seperti Nabi Muhammad yang diracun. Enggak, Pak, Nabi Muhammad tidak ada diracun, jangan Bapak fitnah. Tunjukkan dalilnya di mana Nabi Muhammad diracun. Kaki domba. Mana Itu Nabi Muhammad? banyak tertulis lah, enggak perlu. Enggak fitnah Bapak. Ini namanya fitnah. Enggak elok kalau memfitnah kalau diskusi. Itu Kalau diskusi itu rahasia. jangan. Banyak, Saya Pak. tanya sama Bapak, Jadi mana kasih- dalil Nabi kasih Tuhan kepada- orang Kristen ini makanya kalau diskusi itu pakai headset biar kita tuh bisa tiktokan. Saya enggak suka kalau orang fitnah. Tunjuk dalilnya Nabi Muhammad mati diracun. Coba yang mati diracun itu Yesus. Saya punya datanya tuh. Coba Bapak dulu tunjuk datanya. Nabi Muhammad mati diracun dulu. Buka mic. Saya enggak mau berfitnah. Kalau fitnah saya enggak mau lanjut diskusi ya. Coba. Tunjuk datanya dulu. Nabi Muhammad mati diracun. Jadi kasih Tuhan kepada Yesus itu Aduh masih Bapak, besar. saya Karena tanya mana? Bentar dulu setelah mana? dia- Ini gokil nih orang-orang Kristen ini. Kita Pak, saya dari tadi tidak pernah memfitnah Tuhan Bapak loh. Saya membacakan yang tertulis. Bahkan Bapak sendiri mengakui yang menginginkan kematian Yesus pada akhirnya adalah Tuhannya Bapak, Bapaknya Yesus. Anda bilang Nabi Muhammad mati diracun. Saya seumur-umur hidup 38 tahun tidak pernah menemukan dalil Nabi Muhammad matinya karena diracun. Anda hadir di tahun 2025 tepat di jam 1.39 waktu Ternate tanggal 20 Juni. Anda katakan Nabi Muhammad meninggal diracun. Mana datanya itu Pak? Mungkin saya belum baca nih. Nah, untuk menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang jujur, coba Anda tunjukkan datanya di mana tertulis Nabi Muhammad meninggal karena diracun. Kalau Tuhan Anda meninggal karena diracun, nubuatannya ada. Saya punya datanya nih. Nih, secara terjemahan loh ya. Walaupun terjemahannya entah bagaimana ini. Jangan Bapak memfitnah, Pak. Nggak bagus diskusi memfitnah. Nih, Bapak baca Mazmur pasal 69 nomor 21. Bahkan mereka memberi aku makan racun. Itu nubuatan Yesus loh, Pak. Nubuatannya dia makan racun. Ah, coba tunjukkan dalil di mana Nabi Muhammad mati karena racun. Coba. Enak diskusi kita loh. Saya dari tadi cuma mengkonfirmasi kalian aja kok. Kalian yang bicara dari tadi. Siapa yang menginginkan kematian Yesus? Orang Farisi, si Bilis. Oke. Dia menjalankan nubuatan. Siapa yang membuat nubuatan? Bapak. Kalau begitu siapa yang menghendaki kematian Yesus? Bapak. Siapa yang merencanakan? Bapak. Selesai diskusi kita kan? Selesai kan? Kenapa kita harus tidak jujur, Pak? Kenapa kita harus mutar-mutar
membotol-botoli umat gitu loh. Dari tadi itu saya enggak mau bertengkar dengan teman-teman Kristen. Saya mau kita jujur. Kalau memang Nabi Muhammad ada tertulis meninggalnya karena diracun, tunjukkan datanya. Saya sedia kok. Bahkan saya sedia misalkannya untuk mengatakan bahwa Tuhan saya kejam karena membiarkan Nabi Muhammad mati diracun. Mana datanya? Coba buka bukti dulu. Kalau nggak Bapak konfirmasi deh. Kalau Bapak sebenarnya asal bunyi dari tadi itu. Maaf ya, Unirifa saya asal bunyi. Gini Bu, apakah ada literasi atau di Quran atau di hadis bahwa Muhammad pernah diracun? Nah, kalau Nabi Muhammad pernah coba diracun, pernah. Tapi beliau tidak meninggal pada waktu itu. Maka itu tidak bisa dikatakan mati diracun, Pak. Jadi Bapak jangan memfitnah. Kalau seandainya ada seseorang ditabrak motor, ya dia ditabrak motor, dia pernah ditabrak motor, terus dia hidup kemudian. Nggak lama 3 tahun kemudian dia mati. Apa dia bisa dikatakan mati ditabrak motor? Ngaco kalau gitu, Pak. Pernahkah ada di hadis? Enggak, Bapak ini lucu. Bapak yang menuduh saya ini Bapak menuduh saya yang membuktikan jadinya. Pernahkah Bapak yang di menuduh. hadis ada tertulis karena racun di Khaybar saya mengalami Mana tulisnya? Nggak ada kayak gitu tertulisnya. Ada, mana coba mana. Tunjukkan. Saya pernah baca di Pak, inilah kenapa saya tuh paling Karena malas kalau racun ada di orang Khaybar, Kristen yang saya mengalami sakit. mana? Saya minta, ayo. Saya tahu hadis itu sangat persis. Saya tahu hadis subhat ini semua, Pak. Kenapa? 6 tahun saya menjawab ini terus. Jangan pikir Bapak saya tanyakan karena saya tidak tahu. Saya tahu persis hadis-hadis itu semua. Tapi framingan Anda ini yang mau saya kuliti. Kalau ada orang hari ini kena tabrak motor, 5 tahun kemudian dia mati, bisa nggak dikatakan dia mati ditabrak motor? Nggak bisa. Tolong tunjukkan bahwa kematian Rasulullah itu karena beliau tuh diracun tuh mana? Jangan kayak gini diskusi, Pak. Jangan mempermalukan gereja. Katanya kalian anak Tuhan, punya Roh Kudus dalam dirinya. Setiap orang Kristen berbicara itu pasti Roh Kudus yang berbicara dalam dirinya. Masa Roh Kudusnya ketika membuktikan menuduh tidak bisa membuktikan? Saya lebih mending nggak punya Roh Kudus dalam diri saya, tapi ketika saya berbicara saya tunjukkan ayatnya. Ngapain ngaku-ngaku anak Tuhan kalau ngomong aja kayak Dajjal, nuduh-nuduh nggak ada bukti, nggak bagus begitu. Mendingan lebih baik ngaku anak setan, tapi kelakuannya benar. Kalau bicara pakai bukti, ngaku-ngaku anak Tuhan, tapi kok kelakuannya kayak gitu nggak bagus ya Pak. Bapak kan ngaku anak Tuhan nih, tunjukkanlah. Apakah anak Tuhan kelakuannya kayak gini, nuduh-nuduh yang penting iya aja gitu. Jangan kayak gitu. Mana dalilnya? Kalau Nabi Muhammad mati gara-gara dia diracun, mana itu yang saya minta? Mana jangan kayak gitu. Bapak kan sudah dewasa, ada istri Bapak lagi di samping itu. Contohkan yang baik kepada istri Bapak. Kalau kami dalam Islam itu, jangan karena kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Apa ketidakadilan itu? Saya tuduh Tuhan Bapak tanpa ada data. Ya kalau Bapak tidak sanggup diskusi lagi, saya tidak apa-apa kok. Bapak turun juga nggak apa-apa. Saya juga tidak paksa Bapak di sini. Saya cuma minta Bapak kasih data sama saya, hadisnya bahwa Nabi Muhammad matinya karena diracun. Bapak tahu tidak? Waktu beliau di Khaybar, beliau itu tidak meninggal, Pak. Yang meninggal itu teman sahabat-sahabat beliau tuh. Itu baru meninggal karena diracun. Bahkan setelah itu beliau melakukan apa, Pak? Fatu Makkah, menguasai Mekah. Hebat kan orang? Ada diracun masih bisa menguasai Mekah, menikah dengan istrinya. Melakukan haji wada loh. Apakah itu yang dikatakan orang mati di RCUN? Masa orang mati diracun bisa menaklukkan Mekah? 4 tahun loh Pak. 4 tahun lamanya beliau menaklukkan Mekah. Kemudian menikah. Kemudian melakukan perang lagi setelah itu. Memimpin perang setelah itu. Ada lagi perang setelah itu. Kemudian haji wada. Bapak, masa orang mati bisa melakukan hal itu? Jangan gitu kalau diskusi itu. Nggak boleh ya. Katanya anak Tuhan. Masa anak Tuhan kayak gini kelakuannya? Nggak bagus ya. Jangan ditiru kayak gini-gini nih. Kan saya sudah bilang. Gak usah ngaku-ngaku lah di depan kami. Mending tuh kayak saya nih. Saya dibilang pesundal lebih baik ketimbang ngakunya ustazah tapi kelakuannya kayak pesundal. Saya lebih baik nih pesundal tapi kelakuan kayak ustazah. Gitu kalau kami mau Islam. Karena pengakuan itu gak penting. Yang penting realitas konkret. Saya mau dikatakan mau pesundal kayak dibilangin gak masalah. Mau dibilangin perempuan gak bener kayak bodoh amat. Ngapain saya dibilang oh ustazah tapi kelakuannya kayak Dajjal. Ngapain itu? Ya, anak Tuhan itu kalau bicara itu sesuai dengan pimpinan Tuhan lah. Masa menuduh tapi saya yang harus membuktikan. Tidak bagus. Oke ya Bapak, kalau Bapak tidak bisa tunjukkan bukti, nggak usah lanjut diskusi sama saya. Sudah selesai bahwa Bapak hanya menuduh tanpa bukti. Ya, saya ke Bang Oguna. Silakan Bang Oguna. Oh, Salam, selamat siang. siang Bapak Oguna. Bapak menanggapi yang mana? Karena tema saya adalah siapakah yang menginginkan kematian Yesus? A. Iblis, B. Tuhan, C. Orang Farisi, D. Orang Kristen. Silakan. Mohon izin Bu, sebetulnya jangan gara-gara TikTok ini sesuai dari ini ajaran kami ya.
Jangan menghakimin orang sesamamu sebelum kamu dihakimi. Ya jangan dihakimi Pak, saya nggak menghakimi orang kok, tenang aja. Kita nggak akan menghakimi Bapak di sini. Kita mau diskusi aja. Enggak, ini buat ajaran ruang kami sidang. Bu. Izin Bu, izin Bu. Ini kan Iya, ajaran betul. kami. Iya, bukan ini kan iya. ajaran kami. Jangan Ya, makanya, gara-gara Bapak ada TikTok musik ini. Pak. Tunggu ada musik Pak di situ Pak. Matikan dulu musiknya Pak. Matikan dulu musiknya Pak. Baru sopan Bapak. Bapak diajarkan ajaran kasih tapi Bapak nggak sopan buat apa ya Pak? Buat apa ngaku-ngaku ajaran baik tapi di sini tidak sopan? Sopan itu ketika kita serius berbicara dengan orang lain kita hormati, respect. Matikan musik, fokus. Fokus ke saya bicaranya. Silakan Bapak. Akan lebih sopan begitu. Kalau sudah tidak ada musik silakan kita lanjut ngobrolnya. Oke, kalau sudah musiknya sudah mati, monggo Bapak dibuka mic-nya, silakan Bapak bicara. Ajaran Bapak itu ajaran apa tadi gimana? Ini ajaran kami ya, bagi kami Kristen. Karena di dunia ini satu pun tak ada yang betul yang benar bagi masing-masing. Ya. Kedua, tentang Yesus tadi disalibin segala macam, itu keyakinan kami. Betul. Nah, paham? Paham. Itu pun kalau keyakinan ibu, keimanan ibu, mau apapun agamanya, jangan gara-gara TikTok ini. Jadi berantem kita ada Ya, yang jangan. kita omongin yang enggak. Jangan berantem Betul Pak. nggak, Ngapain Bu? berantem? Betul, ngapain berantem? Saya dari tadi nggak ngajak orang berantem kok. Ngapain? Bukan berantem Bu. Enggak, dengerin dulu Bu. Ini Bapak naik ke sini, ajaran Bapak naik ke kami sini ini mau ngapain? tadi ibu mentampar pipi kanan berikan pipi kiri. Iya, terus? Ada tadi ibu sampaikan itu Pak. Iya, kan ajaran itu ajaran Kristen. kami. Mm-mm. Ya, itu ajaran kami bagi kami. Udah? Iya, terus? Nah, jadi kalau tentang Yesus ini tadi disalib, Mm-mm. itu ajaran kami itu bagi kami yang bisa, yang mengerti. Misalnya saya berdosa, Mm-mm. kan? Mm-mm. Karena saya keyakinan saya itu Bu, kepada yang maha kuasa, belum saya melihat sesuatu malaikat entah segala macam tete bengeknya, karena saya yakin keimanan iman saya kepada Tuhan Yesus Kristus kami, Iya. itu saya yakinin. Terus? Karena mati dia itu karena dosa saya. Iya. Terus? Saya nggak membawakan manusia sedunia ini. Terus? Ini pribadi saya. Saya membawakan pribadi ya Bu, ya izin ya Bu Iya. ya. Iya, saya izinkan. Kita diskusi di sini ini, aku membawakan secara pribadi. Gimana Terus? dosa saya ini bisa diampunin yang maha kuasa? Terus? Kenapa bisa lahir saya? Kenapa bisa saya hidup? Kenapa? Aku mencarikan ini pribadi saya mencarikan itu Iya. siapa? Siapa? Gitu loh. Ya, siapa Jadi Pak? karena saya yakin bahwasanya itu keyakinan kami itu Tuhan Yesus Kristus itu, saya yakin pribadi saya itu ini kepribadian Bu. Pribadi saya. Iya, dari tadi udah yakin. pribadi udah berapa kali Bapak bilang pribadinya udah banyak kali. Nah, jadi jangan gara-gara ini Bu, ya, aku mohon maaf. Iya. Ya, kita sesama yakin masing-masing lah gitu. Iya, yakin aja Pak Yakinin masing-masing. Pak. keimananmu, kami Iya, meyakinin keimanan kami. sama Gitu. Pak. Iya, iya. Terus Pak? Karena ajaran itu yang maha Ya. kuasa itu nggak ada diajarkan yang enggak. Terus? Mulai dari nggak Siapa sopan bilang? segala macam. Siapa bilang ada kok ajaran yang enggak kok, ajaran membunuh Tuhan ada, itu agama Kristen. Itu kalau yang mengajarkan itu Bu, ya itu misalnya guru membuatkan apa sesuatu ini kita menulis A, yang muridnya menulisnya B, gitu loh. Jadi kalau keyakinan masing-masing ini Bu, dalam pribadi saya itu saya yakin 100% hati saya sama Tuhan Yesus Kristus. Ya nggak masalah hati Bapak, saya nggak ngurusin hati Bapak. Saya tanya yang menginginkan kematian Yesus siapa Pak? Jadi, Yang menginginkan kematian Yesus siapa? ya saya pribadi saya karena dia mati itu. Bapak toh, ini orang nyata-nyata saya cari-cariin dari tadi. Udah kalau gitu, clear diskusi kita. Jadi teman-teman, ternyata yang menginginkan kematian Yesus Bapak ini. Dari tadi kayak Bukan saya membunuh dia karena dosa saya rela dia, ngerti? Bu? tuh gara-gara Bapak ini nih Yesus mati nih. Emang dasar Bapak ini nih. Jahat ini. Ini kan Udah lama Ibu menginginkan. nggak sopan ini. Hah?
Dasar. Loh, kan Bapak bilang tadi gara-gara Bapak. Kan kami kesel sebagai orang Islam. Gara-gara Bapak Yesus mati kayak gitu. Kan Bapak jahat itu. Kan gara-gara Bapak. Bu, saya membawakan ini kan secara pribadi. Ini enggak Iya, membawakan memang ke pribadi. kalian. Enggak, saya Bapak. Bukan saya enggak jahat. Saya bukan gara-gara saya Yesus dihabisi orang, bukan. Saya mah bertanggung jawab sama diri saya sendiri. Saya enggak nyuruh-nyuruh orang tanggung jawab sama dosa saya. Gara-gara Bapak sih. Makanya Yesus itu mati. Ah, Bapak nih payah nih. Nah, apa sih kayak gitu? Lanjut Pak. Apalagi Pak? Yang mau disampaikan? Ternyata Bapak pelakunya. Bapak yang menginginkan ternyata, aduh. Dari mana saya pelaku? Ya, ngerti nggak saya ngomong ini, Bu? Kan gara-gara dosa Bapak kan dia mati kan? Mati dia itu karena dosa manusia. Gara-gara dosa Bapak. Jadi kalau malaikat itu mencabut nyawa manusia ini mungkin kurang feeling saya nggak ada kita di dunia ini, nggak ada arti. Malaikat jangan Kamu salahnya, nggak- dia sudah bertugas begitu. Dia disuruh Tuhan cabut Itu nyawa manusia. keyakinan kami. Iya. Yang saya tanya gara-gara Bapak nggak Yesus mati? Ini ternyata orangnya sama ini yang kita cari-cari teman-teman. Saya nyari-nyari loh nih, siapa sih yang bikin Yesus jadi kayak gini? Ternyata ini bapaknya. Bapak kenapa sih kayak gitu banget sih Pak? Bisa nggak Bapak tuh hidup baik-baik aja gitu, nggak usah harus Tuhan Yesus sampai dihakimi gara-gara Bapak itu? Kenapa sih Bapak harus berbuat jahat? Kenapa gitu loh? Itu Bisa supaya nggak Bapak hidup baik-baik aja? bertobat. Hah? Ngapain Bapak bertobat? Orang Bapak sudah ditebus kok. Ibu ini nggak ngerti. Nggak gini, Tadi gini Bapak Bu, bilang kita gara-gara ngambil intinya aja Bu ya. Nggak ngerti, Ya. Bre. Memang nggak ngerti Aku saya ngambil jadinya. intinya Nggak aja ngerti Bu ya. sekarang. Kan? Itu Apa tuh? keyakinan kami, jangan dihakimin sebelum Enggak. kalian menghakimin. Saya tuh tidak menghakimi, saya cuma kesel Ngerti? aja gara-gara Bapak ternyata Yesus itu disalib, memang jahat banget. Kesal Bapak apa? ini ya. Dari mana kesalnya? Enggak, yang saya Terserah. tanya kesalnya Masa di Bapak mana? yang berbuat jahat orang lainnya nggak berdosa dihukum gara-gara Bapak? Berarti Bapak ini jahat kali loh. Makanya Bapak jangan berbuat jahat. Kalau Bapak itu tidak berbuat jahat, Yesus itu nggak disalib loh. Makanya Bapak jangan jahat-jahat jadi orang. Enggak, dalam keimanan kalian, keyakinan kalian apakah masuk surga? Oh, kalau kami masuk Enggak, aku surga, tanya masuk dulu surga. sama Ibu. Masuk pasti masuk Yakin surga. 100%. Yakinlah kalau kami beriman dan beramal soleh. Surga di mana? Kalau Nggak Ibu tahu lah, tahu. saya belum ke surga kok Hah? nanya-nanya surga. Iya, jangan bilang seperti itu 100%. Loh, 100% Yakin masuk itu- surga? Yakin Loh. enggak Ibu masuk surga? Yakin kalau saya beriman dan beramal soleh, kata Allah mah gitu. Ah, gimana mau Ibu mau masuk surga? Beriman dan perbuatan beramal seperti ini di TikTok ini? soleh. Ya, masuk surga lah gara-gara saya menginjili banyak orang, membuat orang sadar bahwa surganya. Kalau masuk surga itu Bu, banyakkan tanam kebaikan. Ini kan kebaikan yang Ya, saya lakukan ini, Pak. sesuai di Alkitab kami. Loh, Jangan Pak. membalas kejahatan dengan kejahatan. Makanya Bapak Gitu. jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Bapak yang jahat malah Yesus yang dihukum. Kan Bapak jahat itu ya. Kalau kami itu tidak pernah diajarkan membalas kejahatan. Tuhan. Hah? Kok Tuhan? Kok Bapak manja kali ya? Apa-apa Bapak minta tolong sama Tuhan. Bapak yang berdosa, Tuhan Bapak yang Ya, mati. memang- Sekarang Bapak memang- debat sama saya bawa Memang Tuhan saya mau lagi. minta tolong samanya. Menyusahkan Aku Tuhan mau Bapak seperti aja Bapak dia ini. itu. Udah 33 tahun Kenapa? dia di dunia. Disusahkan. Sekarang masih juga umatnya kayak gini. Bukan, Minta tolong Bu. sama Bu. dia. Astagfirullah. Bu, Bapak nggak tahu uang jajan saya aja ya Pak ya. 1 jam itu segini loh Pak. Bapak kok mulai. Lah katanya jangan menghakimi. Tiba-tiba Bapak gaji saya menghakimi. 1 juta 1 hari, Bu. Ya udah Bapak tunjuk ke saya gaji Bapak 1 juta 1 hari, coba tunjuk buktikan ke saya, buka. Enggak perlu, kalau Bu, orang, enggak perlu, orang Bu. kalau sombong depan Kalau saya ini ya, main ini mohon TikTok maaf nih. ini, Pak, maaf ya Pak ya, menjual-jual ini, sombong depan orang enggak ada sombong itu arti, sedekah Bu, Pak. Bu. Jadi kalau Bapak Bu, tadi Bu. bilang jangan menghakimi, ini nih orang sok baik depan tapi akhir-akhirnya menunjukkan sifat aslinya. Tadi bilangnya gini loh teman-teman ya, jangan menghakimi kata dia. Tapi dia Gitu. menghakimi kita bahwa kita live Gitu, TikTok ini untuk kebanyakan- dapat koin. kebanyakan Yang- saya ini lihat, Bu, namanya, ya. bentar dulu, makanya jangan jadi Keba- orang tuh jangan munafik. Tadi bilangnya jangan menghakimi, ternyata Anda menghakimi sendiri kami. Sejak kapan kami live TikTok buat koin coba? Kami hadir di
Ingat Bapak bilang itu tadi? Jangan menghakimi. Tiba-tiba Bapak mengatakan orang yang di live TikTok itu semuanya demi koin. Bapak disalibkan aja deh Pak kalau pengen sama seperti Yesus biar kami bantu. Bapak kan tadi nanya, bagaimana cara saya supaya disalibkan? Kami bantuin. Bapak tinggal Sherlock kok. Biar kami bantu Bapak biar seperti Yesus. Apa yang terjadi kepada Yesus kami buat ke Bapak. Karena Bapak yang minta. Bu, Kami bantu Bapak. ada nggak Ibu nemui Kristen kalau ada kejahatan dibalas dengan kejahatan? Ada Ada, nggak, bukan Ibu? Kristen tapi Tuhan Bapak. Perjinahan Daud dihukum dengan perjinahan baru. Daud yang berzina, hukumannya apa? Kejahatan terhadap menghabisi nyawa anak yang dihasilkan Daud. Itu Tuhan Bapak sendiri. Itu melakukan jangan jangan disalahkan yang tanya. Maha Kuasa. Salahkan Saya orang. tidak menyalahkan. Saya bukan menyalahkan. Tinggal Saya cuma laku membuktikan sendiri. bahwa Tuhan Bapak sendiri membalas kejahatan dengan kejahatan baru. Daud berzina dengan istri orang. Hukumannya apa? Istri-istri Daud diambil, diperjinakan. Itu ada. Jadi ketika Bapak bertanya kepada saya, ada nggak orang Kristen? Orang Kristen nggak ada kaitannya sama Tuhannya orang Yahudi. Ini kita bicara tentang Tuhannya orang Yahudi. Di Kristen itu, orang jahat justru tidak dihukum, tapi diselamatkan. Kasihilah musuhmu. Tapi kalau kepada keluarga dan orang tua, barang siapa yang Bu, tidak membenci bapaknya, ini ibunya, cuma- dan dirinya sendiri tidak dapat Bu. mengikuti aku. Yesus mengajarkan benci kepada keluarga loh. Bu, Apaan sih? Bu, Apa Pak? Bu, ini Jumatan ini. Ibu nggak Jumatan? Enggak, saya nggak Jumatan Pak. Ini Jumatan ini loh. Saya nggak Jumatan Pak. Nah, berarti Ya, sekarang dari kita situ balik. poinnya satu. Itu aja saya negurin Ibu Apa ini poinnya? Jumatan. Pak, sejak kapan perempuan wajib Jumatan? Bapaknya ada-ada aja. Itu istri Bapak disunat nggak? Tuh kan lucu nih orang-orang Kristen nih. Jangan gitu lah Pak. Kalau Bapak jangan melarikan kalau diri. orang itu beriman, ini kan Jumatan Bu. Yang berjumat itu Bukan, ini kan laki-laki. Jumatan. Iya, Maunya laki-laki. Yang perempuan Jumatan tidak dulu, diwajibkan. baru buka diskusi. Untuk Kalau siapa enggak, coba tunjuk rungkap dulu, Bu. dalilnya. Saya perempuan wajib. Diskusinya nanti. Iya, Gitu coba loh. tunjukkan dalilnya perempuan wajib Jumatan. Mana? Mana perintah dari Nabi Muhammad kalau kami perempuan wajib Jumat? Bapak nih ngadi-ngadi nih. Udah ya, Bapak diam dulu. Saya mau dengan yang lain. Udah, kalau sudah bendera putih nggak apa-apa. Jadi ini kenapa saya katakan saya manusia, saya punya tanggung jawab. Tidak membiarkan peradaban rusak dengan adanya penyesatan-penyesatan. Tidak membiarkan peradaban rusak dengan adanya orang-orang jahil banyak bicara. Makanya saya belajar supaya saya tidak jahil. Setelah saya belajar, makanya saya mengajarkan kembali yang apa yang saya pelajari. Makanya saya kuliah, walaupun saya sudah tua pun saya tetap kuliah. Karena saya tidak mau dunia ini dirusak. Dulu waktu Kristen menjadi otoritas tertinggi, Eropa dalam kegelapan. Gara-gara apa? Gara-gara orang nggak diizinkan belajar. Ya Yang penting kalau percaya memang saja. Ibu baik, Bu, kalau Ibu memang baik, Jumatan dulu, sholat. gitu Siapa loh. bilang kalau parameter baik itu harus Jumatan? Aneh Bapak ini. Lucu. Nggak masuk akal. Kalau Bapak kami itu kan, lama-lama. kalau hari Minggu itu kan wajib kami itu ibadah. Bapak sudah, Bapak kalau Dengarin. Bapak diam aja. Memang teman-teman kita Kristen akan sulit diskusi ilmiah dengan kita umat Islam. Bukan sulit diskusi, Bu. Yang bilang kami harus Betul nggak, Jumatan Sa? siapa? Yang bilang kami harus Enggak. Jumatan siapa? Enggak, betul nggak saya bilang ini? Yang Ini bilang apa? yang bilang saya harus Jumatan Enggak, itu siapa? Yang hari- menyuruh perempuan, iya hari ini kan Jumatan, yang Jumatan laki-laki. Saya perempuan tidak berjakun. Yang bilang perempuan wajib Jumatan siapa sama Bapak? Siapa yang suruh? Leno, ada mana bencana? Udah ya, diam dulu. Udah ya. Udah deh, nggak usah banyak ini. Bapak belajar dulu deh. Salatullah. Halo Juntak 15. Muslim dan Muslim. Non Muslim. Ya, Abang silakan Bang. Mau menanggapi apa? Pertanyaan saya dari tadi konsisten ya. Tema kita kali ini adalah siapakah sebenarnya yang menginginkan kematian Yesus? Karena Yesus berkata, Yohanes pasal 8 nomor 44, yang menginginkan kematiannya adalah si Bilis. Maka menurut Bang Juntak, kira-kira Yesus mati ini siapa pula yang menginginkan ini? Silakan Bang Juntak. Karena ada doktrin yang mengatakan bahwa yang menginginkan dan menghendaki Yesus mati adalah Bapa yang di surga. Apakah betul kehendak Bapa dan iblis sama? Apakah jangan-jangan Bapa di surga adalah iblis? Nah, silakan. Oke, memang yang menginginkan Yesus mati itu adalah salah satunya adalah iblis. Oke. Tapi motivasinya jahat. Kenapa saya Oke. bilang begitu? Karena sebelum Yesus disalibkan aja pun iblis sudah mencobai Yesus untuk ingat nggak? Menyerifa kan bilang belajar Alkitab ya. Karena Ya, sedang Yesus ambil- dicobai iblis di padang gurun, Ya, saya tahu. Betul. Nah, itu adalah salah satu upaya iblis untuk menggagalkan misi Yesus.
Menggagalkan misi apa? Iblis ingin Menggagalkan misi apa? untuk rencana keselamatan. Berarti Yesus sebenarnya Yesus iblis itu- tidak menginginkan kematian Yesus. Iblis itu ingin dong menginginkan Yesus itu mati supaya Tapi katanya gagal menggagalkan rencana kematian keselamatan. Yesus. Gimana? Tunggu. Enggak, dia Iblis mencoba mencobai- menggagalkan Yesus supaya Yesus tidak jadi mati. Ini iblis ingin nggak sih Yesus mati sebenarnya, Pak? Bukan. Gini, sorry. Maksudnya gini. Gimana? Dari awal, sebelum Dari awal? Yesus disalibkan, iblis itu kan ingin menggagalkan rencana keselamatan yang Rencana apa? dibuat. Rencana penyaliban. Iya. Berarti sebenarnya iblis nggak mau Yesus disalib sebenarnya. Iblis mau maksudnya sebelum itu Mau tapi pun- menggagalkan. Gimana ini, Pak? enggak, maksudnya dia sudah dari awal sudah mau menggagalkan sampai ke penyaliban. Iya, gitu loh. artinya kan iblis tidak mau kan Yesus disalibkan? Iblis mau dong. Jadi Katanya rencana mau keselamatan gimana gimana ini? kalian? Katanya mau menggagalkan. artinya iblis itu dengerin Unirifa. Iblis itu dari awal sudah ingin Yesus itu istilahnya iblis itu ingin Yesus menurut sama dia gitu loh. Jadi mencobai keindahan-keindahan dunia yang dimiliki untuk diberikan kepada Yesus kan. Ingat nggak Supaya yang waktu penyaliban iblis tidak bilang? terjadi. Iya, supaya penyaliban tidak terjadi kan? Ya, yang iblis tahu itu adalah Yesus itu kan datang ke dunia untuk ada rencana misi besar kan. Iblis Benar tahu nggak? kan kalau Yesus itu mau menyelamatkan manusia? Tahu iblis? Kalau iblis, saya rasa itu nanti saya akan cari Ya. jawabannya di Alkitab. Ya kalau dia Intinya- tidak tahu apa yang mau dia gagalkan, orang dia tidak tahu intinya, rencana Yesus kok. Maksud saya gini, kan tadi Mana Uni ini? bertanya bahwa iblis menginginkan kematian Yesus nggak? Iya, tapi Itu bukan- motivasinya jahat. Motivasinya Ya udah. jahat apa? Apa motivasinya? Dari mana Anda mau tahu motivasi- Tunggu. Dari mana tahu motivasi iblis? Anda temenan sama iblis? Anda pernah ngobrol sama iblis? Di dalam Lukas 22 ayat 3 dikatakan Dalam masuklah Lukas iblis ke dalam 22 Yudas Iskariot. Loh. Artinya Tuh. Justru iblis bantuin Yesus supaya disalib karena dia masuk mencium iya, Yesus. makanya Ini bukan saya bilang gagalin ini malah bantuin ini, Bang. Iblis malah bantuin Bukan. supaya Yesus disalib. gini loh, maksud saya dari awal iblis itu sudah menggoda si Yesus untuk apa? Untuk menginginin artinya mengikuti kehendaknya si iblis. Ingat nggak waktu Adam dan Hawa digoda sama iblis? Iya, saya tahu. Tapi kan iblis kan gagal di situ. Nah, iblis itu menggoda Yesus supaya Yesus tidak jadi disalib, bukan? Bukan ke situ larinya. Maksudnya Terus apa? dari awal dia sudah artinya dari awal itu dia udah punya niat jahat, motivasinya jahat. Dia gitu. jahatnya apa? Motivasi jahatnya. Anda tahu motivasi iblis ini dari mana sih? Saya bingung. Ya, Motivasinya sejak apa? awal iblis sudah mencobai Yesus kan dengan meminta dia menjatuhkan dirinya, ya kan? Dari Supaya padang apa? gurun. Supaya apa? Supaya Yesus tidak jadi disalib kan? Bukan supaya Yesus tidak disalib, bukan Lah, itu. tujuan Artinya Yesus ke dunia ngapain, Bang? Kan disalib kan? Iya, maksud saya Nah, kan kalau begitu Gini. iblis ini berharapnya Yesus kan tidak disalib. Harusnya kan begitu. intinya iblis ingin Yesus mati. Oke, iblis ingin Yesus mati. Iya. Ya. Udah. Nah, ketika iblis menginginkan Yesus mati, apa yang dilakukan oleh iblis? Ya itu makanya dia cobai dari awal, dia bilang jatuhkanlah dirimu. Kalau berhasil kau memang nggak? anak Tuhan. Gak berhasil Ya kan? Gak berhasil Iya. kan? Iya. Berarti nggak iblis berhasil, gagal sampailah dong. dia. Iya. Iblis gagal. sampailah. Nah, kalau memang iblis gagal ingin mematikan Yesus, kenapa dia masuk ke dalam Yudas justru bantuin Yesus biar disalib? Dia menginginkan kematian Yesus. Ya kalau begitu benar saya dari tadi ya, menginginkan kematian Yesus adalah Iblis. iblis. Dengan motivasi yang Nah, jahat. Kan saya bilang Sudah. begitu. Lah motivasi mah bodoh amat, itu masih iblis Oke, yang punya. sekarang Udah pertanyaan clear. yang kedua tadi Unirka bilang Enggak, saya Bapak di selesaikan surga. dulu. Enggak, saya selesaikan dulu. Teman-teman Oke. perhatikan ya. Bapak di surga menginginkan Yesus mati disalib. Si Bilis juga menginginkan Yesus mati disalib. Berarti sama-sama keinginannya bareng. Sama. Tapi Bapak Berarti di surga menginginkan kematian Yesus dengan maksud baik, yaitu rencana keselamatan. Itu harus Iya, dibedakan. Iya, Jadi intinya motivasinya Yesus. itu berbeda dengan iblis. Kalau Unirka. motivasi, abang tahu dari mana motivasi Tuhan dan motivasi iblis? Pernah ngobrol sama Tuhan dan Kenapa iblis nggak? Karena motivasi dibilang itu motivasi? niat, bang. Iya, Dia tahu, abang tahu kenapa arti motivasi motivasinya itu niat. baik? Iya, kenapa saya bilang baik? Yaitu rencana besar yang Bapak di surga sudah rencanakan. untuk Iya, keselamatan saya sudah tahu manusia itu. dari Saya dosa. bukan Terus, bertanya, bang izin bang. Abang tahu motivasi saya hadir ke TikTok? tidak tahu karena saya bukan Tuhan. Kenapa abang tahu motivasi Tuhan dan motivasi iblis? Di mana tertulis motivasi Tuhan dan iblis? Coba tunjuk kasih saya dalilnya. Karena kan ini motivasi Bapak di surga itu kenapa saya bilang baik untuk rencana keselamatan. No. Saya tanya, jangan karena dulu. Saya minta dulu motivasinya di mana tertulis. Motivasi Bapak sebagai Tuhan dan motivasi iblis sebagai iblis itu di mana tertuangnya dalam kitab suci. Karena Oke, Anda yang motivasi melihat Bapak, saya. kenapa saya bilang baik? Satu, dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena Yohanes 3 begitu besar bentar. kasih Allah, ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu Ah. besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Kan gitu kan? Mengaruniakan bukan? Mengaruniakan bukan Iya. menyalib dan bukan menumbalkan kan? Artinya, Berarti, Unifa, dia tuh. memberikan anaknya yang dikasih
dikasihi untuk menebus dosa manusia, Di mana melalui tertulis rencana itu? keselamatannya. Di mana tertulis itu? Di situ Di dalam kisah mengaruniakan. Rasul 2 ayat 23. Jangan Yesus lari ini dulu, diserahkan jangan dipelintir. Di depan saya tidak boleh mempelintir kitab suci. Izin, maaf. Saya menghormati kalian sebagai Kristen. Depan saya jangan namanya ini eksegesis cabang apokrifa namanya. Di bawah ayat 1 dibacakan terus tidak dijelaskan dilempar ke belakang. Ambil ayat 1 dibacakan dilempar ke belakang. Namanya comotologi namanya, comot-comot ayat. Di dalam Yohanes yang Anda baca tadi, begitu besar karunia Bapa, dia mengaruniakan. Kenapa Anda tafsir jadi menumbalkan atau jadi menghabisinya di tiang salib? Di situ mengaruniakan. Anak itu karunia. Kalau karunia itu bang, anak dikaruniakan kepada Anda bukan untuk ditumbalin bang, bukan untuk dipijak-pijak bang, tapi dibesarkan, dicintai, dikasihi. Karena anak itu karunia. Maka ketika Anda mengatakan keinginan Bapak untuk membiarkan Yesus mati di tiang salib dengan motivasi benar, itu dapat dari mana? Di situ tertulisnya begitu besar kasih Allah kepada dunia, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Para nabi-nabi itu karunia Tuhan semuanya. Jangan Anda coba pelintir, kecuali Anda punya data dalam magisterium. Oh, ini magisterium saya, oke saya terima. Oh, ini kata pendeta saya, oke saya terima. Jadi ketika Anda membaca satu kitab suci, belum Anda selesaikan, Anda sudah lari lemparkan ayat lain, datangkan ayat baru, itu namanya comotologi. Jangan salahkan orang Islam comot-comot ayat, karena kalian sendiri begitu. Ya, coba tunjukkan di dalam ayat itu, Yohanes yang Anda baca itu, di mana di situ dikatakan begitu besar kasih Allah, lalu dia mengaruniakan anaknya untuk dimatikan di tiang salib. Di mana itu tertulis? Silakan. Kalau tidak jangan mengada-ada, jangan mengada-ada yang tidak tertulis. Ini ambigu namanya, bias. Silakan. Silakan saudaraku. Kalau menjelaskan kitab suci itu pakai teks dan konteks. Jangan tekstualnya terus Anda tafsir sendiri tanpa menggunakan pendekatan ilmiah. Ya, jangan begitu, enggak boleh, enggak bagus. Di mana di situ tertulis? Coba Bapak baca lagi. Di mana tertulis? Oke. Di mana-mana? Ya, silakan bacakan. Ayat tadi jangan kemana-mana dulu. Ayat tadi. Iya, oke, begitu jadi besar tadi, ya, kasih kan, Tuhan. Karena begitu besar Ya, kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Di mana di situ Supaya tertulis? setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan Bagus. beroleh hidup yang kekal. Berarti di situ Oke. dikatakan siapa yang percaya kepada Yesus, bukan kepada siapa kepada siapa yang percaya Yesus mati di tiang salib, bukan, tapi percaya kepada apa yang Yesus katakan. Percaya nggak Bapak sama Yesus? Percaya. Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 ayat 3 bahwa Shema Israel Adonai Eloheinu Echad. Bapak Tuhannya ada berapa? Bapak Tuhannya ada berapa maksudnya? Ya, Pak Junta ini Tuhannya Tritunggal atau Echad? Tritunggal. Hah, sejak kapan Yesus mengajarkan itu? Katanya tadi percaya Oke, sama tidak ada Yesus. Tritunggal. Itu iman Kristen. Nah. Oke, kita nggak usah bicara dogma dulu. kan? Makanya saya bilang, jadi jangan klaim dulu depan saya. Saya ini sistemnya gini. Kalau adalah klaim, saya minta bukti. Karena saya kalau mengklaim, saya Iya. kasih bukti. Kalau tidak ada klaim, saya tidak minta bukti. Nah, makanya kita balik nih. Di dalam ayat itu, begitu besar kasih Allah, maka Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya Nggak siapa Allah. yang percaya. Allah. Kan, Pak, itu L-nya ada berapa? L-nya ada berapa? Jangan disalah-salah. Itu Ya, Allah. Kami L-nya tidak ada pernah membaca berapa? itu Allah. Pak, yang salah itu bacaan kalian bukan tulisannya. Tulisannya itu Oke lah, L-nya saya 2, nggak mau kalau L-nya 1 memperdebatkan baru itu, lanjut. Allah. Tapi kami nggak Bapak bicaranya gitu. Allah. Nggak ada Allah Pak, di dalam Alkitab kalau kami. Allah Bapak ya. mau menggunakan kata Allah, hilangkan L-nya 1 seperti huruf dalam Allah. kitab Ibrani. Ya Allah. makanya Bapak hilangkan L-nya Bukan 1. Allah. Sedangkan Bapak, Allah bukan L-nya Allah. ada berapa? L-nya ada berapa? 2 Allah. Nah, sejak kapan Allah. L2 dibaca Allah? Sejak yang ngajarin Bapak Allah. itu siapa? Allah bukan Allah. Pak, huruf Ya L. udah, Pak, kita nggak usah double. memperdebatkan itu lah, nggak ada fungsinya. Tunggu itu. sebentar, Oke lah, lanjut sebentar. dulu. Ada fungsinya. Ini penistaan soalnya. Saya harus luruskan nih. Perhatikan teman-teman. Inilah kejinya teman-teman kita Kristen. Mereka mengambil transliterasi nama Tuhan Allah. Lafaz alim lam jalalahnya harus ditafkim, ditransliterasi kepada bahasa huruf Latin ALLAH. Mereka berkelit kemudian bahwa bacaannya bukan Allah tapi Allah. Padahal di situ teman-teman itu transliterasi dari huruf Arab alif, lam, ha, nauzubillah teman-teman. Lalu diganti Gini loh, sama mirip, gereja. Pak. Diam dulu, jangan diam dulu. Ini ilmu ya. Ini maaf, ini ilmu. Nanti Bapak boleh menjelaskan. Kalau Bapak ada ilmu boleh. Diganti kemudian menjadi huruf Latin, lalu dirubah cara melafazkannya. Lalu mereka bilang Allah. Saya justru sepakat, seluruh orang Kristen sepakat dengan kata Allah. Karena kata Allah dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah. Silakan kalian panggil Tuhan kalian dengan Allah. Alif Lamed He dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah. Saya bisa tunjukkan data buat Anda. Kami sepakat kok. Hilangkan itu L-nya 1. Pakai kata ALAH saja. Kenapa kalian harus double L-nya? Karena kalian ngikuti Alif Lam Jalalah. Tuh abangku. Ilmu nih saya sampaikan. Nah, lanjut ke tema diskusi saya. Saya sudah bilang begini. Teman-teman itu jangan banyak statement dari hal yang kalian tidak ketahui. Nanti saya komparasi nanti. Saya luruskan nanti. Sakit hati kalian nanti. Nah, sekarang kali kita kembali nih. Di situ tertulis. Begitu besar kasih karunia Allah. Ya Allah. Lalu dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada anaknya akan beroleh hidup kekal. Di mana di situ tertulis? Barang siapa yang menyalibkan anaknya lalu percaya dia disalib maka hidup kekal itu di mana?
Kenapa Anda malah mentafsir ayat itu bahwa Bapa menginginkan kematian Yesus di tiang salib? Bahkan Anda baca Yohanes pasal ke-8 itu, Bapa itu mengasihi Yesus. Apa? Baca Yohanes 8:33. Ya, baca benar-benar. Saya lagi bahas Yohanes 8:44 loh. Baca di 37-nya. Ya, ini kita baca sama-sama. Saya ini tidak lari-lari. Ayat ini saya pakai terus. Ya, kita baca Yohanes pasal ke-8 supaya kita tidak menista agama di sini ya. Nih. Yohanes pasal ke-8 nomor 37. Temanya, judulnya adalah keturunan Abraham yang tidak berasal dari Theos. Nah, aku tahu, kata Yesus. Ini Yesus yang ngomong loh. Bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Tetapi kamu berusaha untuk menghabisi aku. Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Apa itu pekerjaannya? Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha menghabisi aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar daripada Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Mereka menghina Yesus. Bapa kami satu, yaitu Allah. Orang Yahudi memanggil Tuhannya dengan Bapa, karena mereka merasa anak Allah. Nah, jika nih Yesus langsung bilang nih, wahai kalian manusia, siapapun kalian yang ngaku-ngaku anak Tuhan, jikalau Allah adalah bapakmu junta, kamu akan mengasihi Yesus junta. Bukan malah tepuk tangan ketika dia mati di tiang salib lalu mengklaim bahwa matinya itu buat kamu. Tapi kamu harus mengasihi dia. Caranya mengasihi dia seperti apa? Memperjuangkan supaya dia sebulu pun tidak disentuh oleh Hansip Romawi, seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah. Mereka jadi tameng buat Nabi kami. Mereka mencintai Nabi kami. Mereka tidak biarkan Nabi kami kenapa-napa. Siapa? Salah satu wanita, pejuang tangguh yang akan mengorbankan dirinya mereka korbankan untuk Nabi kami. Ini baru mengikuti firman Tuhan, menyelamatkan para Nabi, melindungi para Nabi supaya tidak diganggu sama orang-orang jahat. Tapi apa yang kalian lakukan umat Kristen? Kalian membenarkan kematian Yesus dengan merayakannya per tahun, tepuk tangan, bahkan menikmati kematian Yesus. Sedangkan yang menginginkan kematian Yesus, kata Yesus, adalah iblis. Apalagi kalian yang menikmati kematian Yesus, lebih iblis daripada iblis. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Ya, makanya saya bicara pakai Bible. Saya mau ngasih dalil lagi, ngasih ayat ya. lagi. Yang tadi belum selesai, Yohanes 8. Saya Karena ada 3 ayat Unirifa untuk mendukung ini. Gak bisa yang tadi itu berarti yang tadi tidak berguna. Yang apa yang dikasih ke saya kalau gitu berguna. Itu? Apa Ya, gunanya? ini yang dua ayat lagi yang mau saya kasih supaya Unirifa. Kan tadi Bukan minta guna ayat tadi. Guna ayat tadi apa? Guna ayat tadi apa? Bahwa karena begitu besar kasih Allah, artinya Allah kan mengasihi Yesus, itu kan anaknya. Ya. Dia berikan untuk ini untuk menebus dosa manusia karena Tuhan mencintai. Di mana di situ? Di mana di ayat itu bahwa Kan dia bilang karena kalau begitu Yesus besar kasih itu Allah. menjadi penebus untuk menjadi Makanya ini saya kasih 2 ayat lagi ya. Tunggu sebentar, saya kasih dulu. 2 ayat lagi. Sebelum pindah ke ayat lain, apa gunanya ayat barusan Anda kasih ke saya? Ya gunanya bahwa Allah itu mengasihi Yesus. Dia menyerah, artinya kepada siapa percaya orang berdosa kalau percaya kepada Yesus akan diselamatkan karena jalan kebenaran itu adalah Yesus. Ya, percaya kepada Yesus ya. Betul. Oke. Anda percaya kepada Yesus? Percaya. Makanya kasih apa yang Anda percayai dari perkataan Yesus? Tunggu dulu, jangan Pak. Anda kasih 3 ayat sama saya. 1 ayat ini aja belum selesai loh. Apa yang Anda percaya dari Yesus? Ajarannya. Mana ajarannya yang Anda percaya? Coba kita ambil 1 aja pembuktian loh. Ajaran Yesus. Ya, apa yang Anda percaya? Belajar Alkitab. Masa yang saya tanya Anda. Kalau saya jangan ditanya, saya hafal. Yang saya tanya Anda. Anda kan mengklaim percaya ajaran sama Yesus mengasihi musuhmu. Mengasihi musuh. Anda sudah lakukan itu? Mengasihi musuh? Iya. Oke. Apa? Siapa musuh yang Anda kasih? Sudah mengasihi iblis? Mengasihi iblis. Ini loh, mengasihi musuh itu artinya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Oh, ternyata beda lagi maknanya. Ternyata mengasihi musuh itu tidak seperti yang tertulis, tapi artinya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bilanglah dari tadi, berarti bukan itu tulisannya. Artinya bukan membiarkan kejahatan itu terus menerus Unirifa seperti tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ditampar pipi kiri, tunggu. Apabila ditampar pipi kiri, kasih kanan, itu membiarkan orang jahat nggak buat nampar lagi? Tidak membiarkan kejahatan, menampar itu kejahatan. Kalau Bapak ditampar pipi kiri, membiarkan kejahatan. Ya, oke, tidak pernah membiarkan kejahatan itu terus menerus. Oke, saya tanya. Kejahatan itu jangan dibalas kejahatan itu, maksudnya Unirifa sama dengan perumpamaan. Jangan Bapak pikir dengan Bapak bicara. Pernah belajar Alkitab, tahu nggak tentang penabur?
benih. Saya nggak bahas penabur-penabur. Tampar pipi itu kita nggak bisa sekarang bahas diartikan dulu. menabur benih di batu, Saya di lagi nggak jalan, bahas itu. Bapak ini jujur tempat saja. berduri. Pak, Bukan. Bapak, Artinya saya apa? tanya, saya tanya tampar pipi kiri kasih kanan itu ajaran yang betul, ajaran yang secara tekstual atau tidak? Itu ada maksudnya, bukan artinya Saya membiarkan. tanya, Sekarang saya apabila tanya, pipi Bapak kejahatan ditampar, nggak? Bapak kasih ke pipi Kejahatan Bapak nggak satu ditampar lagi. itu? Coba. Saya- Itu kejahatan nggak? Membalas nggak? kejahatan bukan kejahatan. Siapa Aduh, bilang membalas kejahatan? Pak, Oh, kalau kita berarti memberikan pipi kiri, contoh nih, ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, itu artinya kita membiarkan kejahatan dong? iya, Bapak membiarkan kejahatan. Berarti agama Kristen mengajarkan untuk Bukan. membiarkan kejahatan. Bukan begitu. Kita tidak membiarkan kejahatan itu terus menerus. Kalau tidak membiarkan kejahatan dihentikan, Pak. Bapak kenapa sih? Kalau Bapak tidak membiarkan kejahatan, Bapak hentikan dia berbuat jahat. Tapi Bapak tidak. Kalau Bapak Artinya ditampar, Bapak tidak kasih sebelah membalas lagi. kejahatan itu dengan kejahatan supaya Sejak kejahatan tidak kapan Oi, ini nggak kalau ngomong jangan ngawur. Kalau ngawur? yang membiarkan Memang itu kejahatan itu maksudnya. adalah Bapak ajaran Kristen. Contoh, ajaran Jangan- Kristen membiarkan jangan kejahatan. gini, Unirifa, Ini orang Kristen ini kalau ngomong nih. Apa ini? Pak, justru Anda blunder. Kalau Anda bilang Kristen tidak mengajarkan membiarkan kejahatan, ajaran apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, itu namanya ajaran yang mengizinkan kejahatan terjadi berulang. Pertama, ditampar pipimu, kau biarkan. Nah, pembiaran terhadap kejahatan. Kau kasih pipi sebelahmu, berarti kau izinkan dia berbuat jahat lagi. Inilah ajaran yang mengajarkan orang untuk mengizinkan kejahatan untuk terjadi lagi. Lalu apa kaitannya dengan membalas kejahatan dengan kejahatan? Sejak kapan menghukum orang jahat adalah jahat? Kalau begitu Tuhan Anda jahat karena menghukum orang jahat. Apa ini? Dan lagi pula, agama mana yang mengajarkan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan? Agama mana? Apakah ketika Pak Jokowi menandatangani Freddy Budiman karena telah menyelundupkan sekian kilo sabu, maka dihukum metong. Dihukum dia. Apakah Pak Jokowi itu jahat? Menghukum orang-orang jahat? Dari mana kalian dapat logika seperti ini? Membalas kejahatan itu seperti yang dilakukan Tuhan Anda. Contoh, ketika Daud berzina dengan istri orang yaitu Batseba, Tuhan Anda mengambil istrinya Daud lalu berzinakan lagi. Itu namanya membalas kejahatan berzina dengan perzinahan. Atau ketika Anda merampok rumah orang, Anda merampok rumah saya. Saya balas dengan kejahatan. Saya rampok balik rumah Anda. Islam ajarkan begitu? Tidak ada. Di Islam kalau kau merampok tangan kau berdosa, dipotong tanganmu. Apakah jahat memotong tangan? Tidak. Itu namanya menghukum. Jadi tidak ada di Islam itu ketika istrimu diperkodok, kau perkodok lagi istri orang. Itu baru namanya membalas kejahatan dengan kejahatan. Begitu saja kalian Boleh tidak saya paham. bicara? Nanti Anda bicara ketika Anda sudah ada waktunya, karena Anda dari tadi bicara itu Oh, menggabungkan oke. semua diksi. Membalas oke. kejahatan dengan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan Anda campur, padahal itu beda loh. Dengar nih, dalam ayat itu saya hafal ayat itu loh. Jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Itu ayat pertamanya loh. Melainkan, pertama ada larangan di situ. Apa larangannya? Anda tidak boleh melawan orang jahat kepada Anda. Istri Anda diperkodok, Anda nggak boleh lawan loh. Apalagi setelah itu perintah Yesus. Apabila ditampar pipi kirimu, kasih yang kanan. Kok haduh? Itu pertama Enggak. larangan, kedua perintah. Perintah Sekarang Yesus saya itu tanya dulu apa? deh. Kalau Apa yang ini mau Pak tanya? benar-benar belajar Alkitab, saya tanya tentang perumpamaan tentang penabur benih Saya itu, coba. belajar apa yang penting bagi saya, Enggak, bukan itu semua Bible penting. saya belajar. Karena kenapa? Apa, Itu penting. apa arti penabur? Ya udah, apa arti Ya, penabur? coba penaburan benih kalau memang belajar Alkitab Saya tanya. saya tidak belajar seluruh Bible, tapi Dan yang penting perumpamaan yang itu dijelaskan fundamental. juga kok di Alkitab. Alkitab itu pasti Iya, menjelaskan. kalau gitu Dia nggak Bapak membiarkan. jelaskan. Coba. Saya tidak belajar penabur, sama seperti saya ketika membaca Al-Quran, saya belum mempelajari surah Al-Kahfi. Saya baru mempelajari surah Al-Baqarah. Apakah saya salah? Oke. Tidak. Boleh Tapi saya jelaskan pemahaman- tentang penabur? Silakan, dan apa kaitannya dengan tema diskusi kita? Karena gini, ada beberapa perumpamaan-perumpamaan yang digunakan dalam Alkitab. Makanya ketika kita sesat dalam mengartikan Alkitab, maka sesatlah kita, gitu loh. Anda tahu Dalam- tidak? Hmm. Anda tahu Yesus berkata, semua omongannya itu perumpamaan. Anda sudah tahu ayat itu? Semua perumpamaan. Makanya ini aja nggak tahu nih ayatnya. Enggak, Saya tadi kan saya menanya. bahkan Kan Yesus Unirifa berkata, itu mengartikan. setiap dia berbicara itu perumpamaan. Nggak tahu Anda itu? Makanya saya tanya, ketika sudah tahu semua perkataan Yesus perumpamaan, kok kalian tahu dengan perumpamaan itu? Siapa yang ngajarkan kalian perumpamaan itu artinya begitu? Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Nah, Tuhan itu tidak Ini pernah membiarkan kejahatan itu berlangsung terus-menerus dong. buktinya apakah Tuhan membiarkan Zionis menghabisi orang Israel, orang Palestina? Dibiarkan nggak itu? Dihentikan atau dibiarkan? Makanya gini, Unirifa. Nah, ini mulai. Biar saya kasih tahu dalilnya. Dengar, saya kasih kesempatan dong untuk menjelaskan. Kita nggak Tapi Anda diskusi sudah namanya lari-lari. ini. Dengar. Anda memang tadi Tahu itu nggak bisa diskusi sama saya. Anda dari tadi manfaatnya lari-lari. firman Alkitab ini firman Tuhan untuk apa? Satu, mengajarkan. Kenapa Ya kan? kita bicara tentang apa manfaat firman Tuhan, saudara? Enggak, Kita supaya lagi tahu. membahas tadi. Karena di isi Alkitab ini banyak Tadi orang bicara salah perumpamaan, lari menyalahartikan. lagi. Anda Karena dari kita mana Anda harus- tahu kalau Anda lebih tahu tentang perumpamaan itu? Siapa yang ngajarkan Gantian Anda dong perumpamaan itu? Unirifa, kok jadi panik gini sih Unirifa? Bukan Aduh. panik. Anda udah lari-lari Gantian lah, soalnya. saya tidak Kita pernah. membahas tentang. Tadi Unirifa sudah panjang Iya, banget lo ngomong. Tapi jangan bahas sesuatu yang saya nggak bahas loh. Saya bahas tentang siapakah yang menginginkan kematian Yesus. Sudah clear kan? Iblis. iya. Nah, kita Iblis bicara dan tentang Tuhan. perumpamaan. Anda mau membahas perumpamaan yang mana, Bapak?
Enggak, sebelum saya memberitahu tentang perumpamaan tentang penabur benih, saya mau kasih tahu Alkitab itu firman Tuhan fungsinya untuk apa aja sih? Supaya kita tahu, karena ayat di kitab ini sendiri pun dia memberitahu bahwa fungsinya dia ini apa gitu loh. Di mana Fungsi tertulis firman fungsi Tuhan, Alkitab Anda? ya, Ayo. dengar. Fungsi firman Tuhan itu ada untuk apa aja ya? Bentar ya, biar saya carikan. Saya nggak pakai hafal semua dalilnya. juga. Iya, saya juga nggak Makanya, hafal semua ini kumpulkan kan. dulu ayatnya baru ngomong. Iya, makanya tunggu bentar. Ya, saya tungguin. Ya, gimana ya tuh? Ini firman Tuhan itu kan dalam Alkitab berfungsi untuk apa aja sih menurut Alkitab ya kan? Satu, untuk mengenal Allah dan jalannya. Di dalam Yohanes 17 ayat 3. Siapa Inilah- Allah di situ? Hah? Apa Siapa Allah di saudara? situ? Nah, Yesus siapa di situ? Yesus siapa di situ? Anak Allah, anak domba. Sekarang Yesus Allah atau bukan? Itu masuk Ah, lagi ke ini mau menjebak saya ke Aduh, Tritunggal. bukan Saya nggak mau menjebak, mengajarkan Bang. Tritunggal kepada orang luar. Kenapa, Unirifa? Nggak Udah, nyampe lanjut, nanti. lanjut. Nggak usah kita aja. Berarti nggak berfungsi buat Anda Bible. Tadi Nggak, fungsinya untuk Tritunggal itu memperkenalkan kan iman Allah. Kristen. Tiba-tiba Kalau Allahnya saya- berbeda. Lanjut. Kalau saya Lanjut. membicarakan Tritunggal sama Fungsi Unirifa, Bible nggak akan udah, nyambung. udah. Apalagi saya, Abang bicara Tritunggal sama saya, Bapak belum. Iya. Apalagi saya, Abang bicara Tritunggal sama saya, Bapak belum. Iya. Kalian di sini, saya bahkan mengerti Dengar dulu, Tritunggal nanti biar menurut saya kasih tahu ketulian. dalilnya ya. Lanjut. Ya, fungsi firman Tuhan itu satu untuk mengenal Allah sendiri ya dan jalannya. Yang kedua untuk mengajarkan, menyatakan kesalahan juga, memperbaiki, mendidik juga. Itu fungsinya ya. Yang ketiga itu untuk membawa keselamatan. Yang keempat untuk menumbuhkan iman. Yang kelima apa? Untuk menerangi jalan hidup. Untuk yang keenam adalah untuk memperbarui hidup dan menjaga dari dosa. Yang ketujuh adalah untuk melengkapi dan mempersenjatai orang percaya. Untuk yang pertama, dalilnya di mana? Di dalam 2 Timotius 3 ayat 15. Kita dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi firman Tuhan itu adalah apa? Untuk menuntut kita kepada keselamatan melalui iman kepada Yesus. Apa? Melalui firman Tuhan kita mengenal siapa Allah yang sejati dan mengenal Kristus itu, ya kan? Artinya apa? Berarti Alkitab itu untuk mengenal Allah dan jalannya. Yang kedua apa? Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 untuk mengajarkan, menyatakan kesalahan, memperbaiki, mendidik. Ya, di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 itu dibicarakan apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang ya kan? Dia yang ketujuh untuk melengkapi dan mempersenjatai orang percaya di dalam Efesus 6 ayat 17 dan terimalah pedang roh yaitu firman Allah. Jadi artinya apa? Kita sanggup memberitahu kepada kita untuk apa firman Allah ini. Gitu loh. Jadi itu Rifa yang bisa saya sampaikan. Terus apa gunanya Anda sampaikan itu ke saya? Artinya jangan kita melihat firman Allah ini karena banyak firman Allah di sini misalnya kisah tentang ada juga itu saya lihat di TikTok kemarin membicarakan tentang ingat nggak waktu Sodom dan Gomora dimusnahkan Tuhan? Enggak, yang saya tanya apa gunanya Anda menceritakan guna firman Anda itu ke saya tadi itu korelasinya dengan diskusi kita apa Pak? Karena gini. Apa? Karena gini, seringkali orang pembaca Alkitab ini kan kalau beda ya sama Al-Quran kan kita harus tahu dulu ini. Kalau Alkitab kan gampang, semua orang bisa belajar Alkitab, benar nggak? Gitu. Iya, terus Banyak apa? orang menyalahartikan Alkitab itu sehingga banyak yang sesat. Ya, Gitu. bagaimana cara membuktikan seorang sesat atau tidaknya? Bagaimana caranya? Anda yang paling benar berarti, yang lain sesat. Kalau yang berbeda dengan Anda berarti sesat. Bukan Nah, saya terus? klaim saya ini. Artinya gini, membaca firman Allah itu kita tidak bisa mengandalkan hanya gini. Gimana mau bilang saya sampaikan ya? Karena Gimana, banyak Pak? di dalam Alkitab ini, misalnya tentang
dua putrinya si Iya, kalau itu nggak usah Lot. dijelaskan lagi. Bapak baca Yohanes 16:25 deh. Semuanya itu kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberikan Bapa kepadamu. Saya paham kalau Yesus banyak berumpama. Masalahnya apa? Masalahnya apa? Mau dibahas itu kenapa? Apa kaitannya dengan Iya. diskusi kita? Karena Uniripa tadi bilang kalau dikasih ditampar pipi kirimu. Oh, berarti itu kananmu. kiasan Ah, dimaksud toh. iya kan? Oh, ya emang begitu sudah. kan? Makanya Ya saya sudah, kalau bilang begitu, itu jangan teman-teman- ditelan mentah-mentah Uniripa. Iya udah kalau gitu. Sama Sudah dengan aman kita. tentang penabur benih. Iya udah Penabur itu benih juga. kiasan. Itu ajaran kiasan teman-teman, bukan ajaran yang sebenar-benarnya ya teman-teman. Jadi jangan teman-teman Kiasan muslim itu jangan maksudnya lagi gini, kiasan Kiasan- maksudnya itu ada gini, artinya bahwa jangan kau membalas kejahatan dengan kejahatan Iya, supaya nggak ada kejahatan juga itu tidak Pak. berlanjut terus. Pak, tidak Karena ada Tuhan agama tidak- yang Pak, bukan cuma Kristen karena Pak, Tuhan tidak tidak ada mengizinkan agama. kejahatan itu terus menerus. Iya, tidak ada agama yang mengajarkan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, nggak ada Pak. Coba tunjukkan agama mana coba. Nggak perlu harus ada kiasan itu. Yang saya maksud di sini adalah teman-teman muslim, besok-besok jangan kalian puji-puji lagi orang Kristen ini. Jangan kalian tampar mereka ya, karena kalau kalian tampar mereka balas. Karena kalau Yesus berkata, apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, itu cuma kiasan doang teman-teman. Ya, nggak aslinya kayak gitu. Ya. Awas lo kalian. Nanti kalian Coba saya tanya, ditampar itu kejahatan nggak itu menampar orang? menampar orang tanpa sebab kejahatan, tapi membalas tampar orang Iya. bukan kejahatan. Siapa Aku bilang kan membalas berarti itu kita adalah harus- kejahatan? Gini, Kalau memang membalas adalah kejahatan, maka setiap pembalasan kejahatan di dunia ini kejahatan. Wah, itu yang namanya kejahatan. Artinya gini apa? loh. Kezoliman itu. Kan, enggak kita Ah, sepakat dulu, menampar itu perbuatan jahat nggak? Pak, saya sudah jujur, saya tidak mau berkali-kali loh menjawab. Iya. Menampar tanpa alasan itu kejahatan. Iya, Tapi kalau kita menampar pas lagi ada alasan kejahatan, belum berarti kita tentu membiarkan kejahatan. kejahatan itu enggak? Aduh, Bapak Makanya ini. jangan loh. diartikan kalau kita mengartikan Aduh, yang ditanya apa? Yang dia Ya, gimana, sorry, pusing deh. sorry. Bapak Ya, gimana? katanya, Unirifa, menampar jahat nggak? Saya jawab, menampar tanpa alasan itu jahat. Menampar orang yang mau memperkodo anakmu itu bukan kejahatan, tapi melakukan perlindungan diri. Sejak kapan menampar? Berarti Bapak kalau anak Bapak diperkodok, Bapak diam aja gitu? Diam aja, Bapak telepon polisi, polisinya pun harus Islam, karena kalau polisi laki-laki yang Kristen nggak boleh membalas gitu. Oh, saya mau minta tolong sama teman-teman Islam aja lah, orang Islam boleh nih memukul Bapak ini, kayak gitu. Bapak tolonglah Pak, Bapak belajarlah esensi. Presiden kita itu menghukum para pelaku kejahatan dengan ditembak dor, para pelaku bom Bali. Menurut Bapak pantas tidak ditembak dor? Pantas. Kenapa dia menghabisi nyawa banyak orang? Apakah ada yang melarang? Jangan ditembak mati ini nih. Disupport sama orang Kristen semuanya. Karena mereka telah mendor Bali. Jangan hipokrit kalian. Inilah yang dimaksud dengan keadilan. Ketika orang itu jahat, maka dia harus menerima kejahatannya. Bukan berarti ketika diperkodok bininya, istri Anda diperkodok, Anda perkodok bininya, itu baru namanya membalas kejahatan dengan kejahatan yang sama. Tapi apa hukumannya? Makanya Islam hadir. Islam itu ketika kejahatan itu Tuhan berikan hukuman dunianya untuk dilaksanakan supaya orang jera, supaya kejahatan itu berhenti. Contoh, kalau dia mencuri, potong tangannya, tapi lihat dulu apanya yang dipotong, bagaimana kejahatannya, diadili dulu dia. Lihat kenapa dia mencuri. Sayyidina Umar Ibnu Khattab pernah membebaskan orang mencuri. Kenapa? Pada saat itu masa paceklik, ada alasan dia mencuri. Itu namanya Islam adil. Tapi kalau menampar laki-laki lain yang mencolek bokong istrimu, itu bukan kejahatan. Siapa bilang itu kejahatan? Sejak kapan ketika nampar laki-laki yang telah nyolek pantat istrimu dibilang kejahatan? Lucu. ya terserah lah. Ada. Intinya Loh, saya cuma berarti menurut Bapak gitu. menyampaikan. Berarti menurut Bukan. berarti menurut Bapak Gini, kalau istri Bapak misalkan saya anak Bapak kan misalnya diskusi. no. Badan istri Bapak dijamah depan Bapak tampar laki-laki itu berarti Bapak jahat. Ya saya tampar lah karena nggak mungkin dibiarkan Berarti kejahatan. jahat nggak itu? Jahat nggak itu? Hah? Berarti tidak semua menampar itu sebuah kejahatan. Kan Bapak sendiri Kan dapat tadi naluri kok Bapak bikin trik berbicara. kemana-mana sih? Kita kan bicara Bapak kan tentang yang nanya. diajarkan Yesus. Artinya Yesus sedang mengajarkan apa sih yang mau kita tangkap? Bapak yang Bahwa nanya ke Yesus saya tadi. mengajarkan, kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Sejak gitu loh. kapan ada Pak? Agama manapun nggak ada yang ngajarin. Ada Islam ada Ya ngajarin. udah, balas. itu selesai. Terus ngapain dibawa Nah, kemana-mana sih? Saya Kenapa? cuma Apa yang bertanya mau dicari tentang di tampar situ? pipi kiri kasih kanan tadi. Itu ajaran Ya. yang bukan sebenar-benarnya kah? Hah? Ajaran apabila ditampar pipi kiri kasih kanan itu betul-betul seperti itu diikuti atau tidak? Ya tidak dong. Itu Nah inilah artinya kenapa gini. saya katakan teman-teman muslim hati-hati baca Bible. Bentar dulu saya mau ngasih tahu saudara muslim nih. Bapak diam dulu. Nanti teman-teman muslim kalau ada tertulis dalam kitabnya orang Kristen ya, Tuhan itu satu, itu tidak sebenar-benarnya, bisa jadi Tuhannya tiga. Kenapa? Belum tentu yang tertulis seperti itu sesungguhnya, karena itu perumpamaan tuh ya. Kalau kalian ditampar pipi kiri kasih kanan, jangan kalian lakukan ke orang Kristen. Kenapa? Itu tidak seperti itu, karena itu cuma itu kiasan doang. Jadi ada tertulis, barang siapa yang mengambil punyamu, jangan kau ambil kembali. Itu bohong, itu bukan begitu, itu kiasan ya. Jangan kalian ambil punya orang Kristen, ditabok kalian nanti sama mereka, karena itu kiasan doang ya. Belum lagi kata Yesus, ada yang berjalan kepadamu 1 mil, jalan 2 mil. Itu juga kiasan itu teman-teman. Jangan kalian ajak mereka jalan 1 mil. Orang Islam berhenti baca teks Bible itu sesuai seperti yang tertulis ya.
kiasan semua rata-rata itu. Karena Yesus bicara pakai perumpamaan. Oke, itu perumpamaan aja. Clear ya Pak ya, saya bantu Bapak biar orang Islam gak salah paham lagi. Udah lanjut, Bapak mau ngomong apa sekarang? Ya mau ke arah mana? Intinya yang saya sampaikan tadi. Ya kalau saya sudah selesai, kita kan sudah selesai diskusinya tadi. Udah berapa kali diskusi kita selesai sebenarnya. Jadi ajaran Kristen adalah ajaran kiasan. Nanti kalau ada yang bilang, hei kami ini apa yang bilang itu. lah. Tapi katanya Janganlah tadi di-framing. kiasan. Jangan di framing ke situ. Kan Ya tadi udah kalau bilang gitu tadi, deh, ajaran Kristen adalah ajaran tadi kan udah saya perumpamaan. sampaikan, Alkitab itu Salah sendiri sudah- lagi saya. Bukan. Tadi kan udah saya sampaikan bahwa firman Allah di dalam Alkitab itu sanggup menyatakan bahwa fungsinya untuk apa, tadi udah saya sampaikan semua kan. Iya, fungsinya kan untuk orang Gitu. Kristen. Kami kan gak berfungsi bagi kami. Saya cuma mengakui apa yang Bapak imani, bahwa ajaran Kristen itu ajaran kiasan, teman-teman. Ya, udah ngerti ya? Terima kasih banyak. Tentang Lagi Pak perumpamaan Junta. tadi katanya belajar Alkitab, saya tanya tentang perumpamaan tentang benih aja. Ya, ngapain saya belajar Mereka nggak perumpamaan tahu. kitab? Saya belajar Coba, kitab Bapak membaca. Bagaimana dan- artinya perumpamaan tentang penabur benih? Loh, Misalnya gunanya saya ditabur belajar di itu ini. apa? Lah, supaya Unirifa tahu. Loh, ngapain saya Karena belajar ada itu? Kan saya kaitannya bukan seperti yang Kristen. dilakukan Unirifa sendiri. Saya gitu kan loh. bukan Unirifa Kristen, itu Pak, tahu nggak perlu tentang firman memahami Allah. Tapi Pak. Kenapa Unirifa Pak, masih tetap yang mengeraskan wajib hati? belajar Karena itu ya Bapak. tadi. Pak, yang wajib makanya belajar tadi. itu Bapak. Enggak, Saya biar saya tidak sampaikan ini terakhir sebelum penutup Udah. ya. Izinkan saya menyampaikan. Ya, sampaikanlah. Sebelum saya turun. Silakan. Oke. Tentang penabur. Bentar. Mana tadi ya ayatnya aku lupa. Bentar ya. Aduh. Udah lupa lagi. Tadi saya udah tandain. Intinya ajaran Kristen, ajaran perumpamaan. Fik, terima kasih. Besok aku bikin Ya, kalau mau judulnya. di framing, ke situ ya. Aduh, tadi katanya begitu. Ini ajaran perumpamaan atau enggak Pak? Itu perumpamaan atau enggak tuh? Ajaran tanpa berpikir ke kanan. Ah, Bapak ini nggak konsisten. Tadi Bentar. katanya ajaran perumpamaan, sekarang bukan lagi. Tadi iya lagi, sekarang iya lagi. Bolak-balik kita diskusi. Perumpamaan nggak nih? Perumpamaan nggak? Kalau nggak kami minta Sherlock nih, mau tampar pipi Bapak nih. Kalau kita mah orang Islam mah tegas-tegasan. Tidak Unirifa, itu ajaran sejati. Kami harus mengikuti Yesus. Apabila ditampar pipi kiri, kasih kanan. Oke Sherlock. Nah, kan Sherlock. Nah, kan gitu. Enak dengan kami diskusi. Oh tidak Rifa, itu alegori atau perumpamaan. Oh ajaran perumpamaan ternyata. Ya udah deh, udah nggak apa-apa. Di dalam Gitu enak. mungkin Unirifa juga bisa baca ya. Di dalam Matius 13 ayat Tapi Bapak ini baik ya, respect saya. Saya senang Bapak ini, Bapak ini respect ya. Sehat-sehat terus Bapak ya. ya sama-sama. Ya, Bapak siapa nama aslinya Pak? Pak Junta asli namanya. Boru Marganya Junta Bapak. Oh Marga. Nama asli Bapak siapa? Boru masa laki-laki. Aduh, Boru itu suara untuk saya cewek udah- ya? Boru itu untuk cewek. Boru. Oh, maaf. Iya. Itu apa namanya? Apa namanya? Marga. Marga, Marga ya? Junta itu Marga. Oh, Iya, Bapak Marga. berarti Bapak orang Junta. Siman Junta. Oh, Siwan Junta Bapak. Iya, Siman iya. Junta nomor 15, makanya dibuat 15 di situ kan. Oh, nomor 15 itu Nomornya ada. keturunannya. Urutan Iya, keturunannya. saya keturunan 15 Oh. Siman Junta. Oh, iya. Ya. Udah punya istri Bapak kan? Sudah. Nah, salamlah buat Eda ya. Ya, terima kasih Ya. Unirifa. Ya, Saya sehat-sehat, bacakan Bapak. dulu ya. Ya, silakan Saya Pak. bacakan dulu sebelum saya turun. Boleh, Pak. Tentang Boleh, perumpamaan penjelasan Yesus tentang penabur benih, yaitu di dalam Boleh, Matius boleh. Jelaskan 13 ayat 18 sampai 23. Karena itu dengarkanlah arti perumpamaan penabur ini. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu, batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Artinya apa? Benih itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu bisa, itu tadi dikasih tahu kan. Nah, kalau saya bisa simpulkan secara pribadi, tapi jangan sakit hati ya, Unirifa. Kalau Unirifa itu tentang seperti firman Tuhan yang di semak berduri. Unirifa itu tahu Nggak apa-apa. firman Tuhan itu benar gitu. Itu pribadi saya gitu ya. Nggak apa-apa. Ya, itu nggak apa-apa. kira-kira. Thank you Unirifa. Semoga Ya, Unirifa sama-sama, dalam abangku. Alkitab bisa ini. Ya, 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 thank you sama-sama. Saya turun ya, Mohon maaf Unirifa. ya, kalau ada kata-kata kita tadi yang agak keras, kata-kata yang mungkin tidak menyenangkan buat hati Bapak dan keluarga. Namanya Ya. diskusi, tetap berdiskusi, debat itu biasa. Siap. Yang tadi yang tidak boleh adalah ketika perdebatan menjadikan kita saling menghabisi satu sama lain, saling menjelek-jelekan satu sama lain, saling memusuhi satu sama lain. Andai pun Bapak Junta ketemu sama saya, ya kita bertemu, ya mungkin Bapak dengan keluarga bertemu di satu rumah makan, bisa jadi Bapak traktir saya makan, bisa jadi sebaliknya. Ya. Jadi bukan karena kita diskusi ini kita saling bermusuhan. Ya. Kita tidak pernah sama satu lain itu saling menyakiti, bahkan kita belum kenal sebelumnya. Jadi tidak perlu kita saling Oke. bermusuhan. Kalaupun Oke. ada Saya perkataan boleh saya kasih penilaian mungkin pribadi nggak?
Ya, boleh, penilaian boleh. pribadi dari Silakan, boleh, apologet Islam ini yang saya lihat kayak Nanda dan lain-lain. Hanya Unirifa yang masih bisa diterima ya kalau mau diskusi. Kalau yang lain-lain itu kayaknya apa ya? Jangan kayak gitu. Mungkin iya, Unirifa itu masih mungkin belajar ya. Jadi kayak apa namanya ya kalau dibilang lebih kadarnya itu untuk berdiskusi itu lebih enak diajak diskusi itu Unirifa dibandingkan Jangan yang kembang lain-lain lubang itu. hidung saya nih, Kalau Pak. yang lain-lain itu malah kayak ini ya, kalau saya kasih penilaian pribadi kayak Bang Juma itu nanti apa isi ayatnya yang dibicarakan lain, yang dibacakan dia balik-balikan gitu. Jadi Iya. kalau Unirifa beda, Iya. tapi Unirifa itu tidak mengada-ngada ayatnya, tapi dia memberikan pemikirannya sendiri tentang Alkitab itu. Nggak masalah, lebih enak diajak diskusi seperti itu daripada udah langsung membohongi ayat Alkitab yang dikutipnya gitu. Jadi kalau menurut pribadi Nggak, saya mungkin maksud lebih Bapak gini enak mungkin. diajak diskusi. Saya harus luruskan dulu ya, karena bagaimanapun juga saya harus menunjukkan keadilan di sini. Mungkin maksud Bapak, Bapak menuduh Bang Zuma mempelintir Bible karena Bapak mendengarkan satu konten YouTube TikToker yang mana dia memperdengarkan Bang Zuma memutar seolah-olah. Tapi sebenarnya bukan begitu kisahnya. Saya punya videonya itu. Oh ya. Bang Zuma itu pada waktu itu abangku bilang gini, kalau memang Yesus harus disalibkan, maka isi Alkitabnya bukan begini. Kenapa? Dalam Alkitab itu kan tertulis begini, tidak mungkin orang benar dihukum bersama-sama orang jahat. Kan begitu ayatnya. Lalu Bang Zuma bilang begini, kalau memang mau memaksakan Yesus orang benar dihukum bersama orang fasik, ayatnya harusnya nggak kayak gini, tapi artinya begini bunyinya, hukumlah orang benar itu dengan orang fasik. Nah, ketika Bang Zuma bicara itu, dipotonglah videonya. Saya punya itu videonya, rekamannya itu. Bahkan saya mau meluruskan waktu itu, cuman saya belum sempat meluruskan di YouTube dan di TikTok karena saya waktu itu sedang masa mau tulis skripsi. Ya, padahal tidak begitu. Makanya Bang Junta tak kenal maka tak sayang. Mungkin Abang coba ngobrol dulu dengan Bang Zuma. Mungkin. Nah, kalau Abang sudah ngobrol dengan Bang Zuma itu sebenarnya sama seperti kami ini. Beliau guru saya juga. Kalau yang ngomong sama beliau itu hanya bertanya saja dan tidak membuat framingan terhadap Islam, beliau sangat santun luar biasa. Tapi ketika sudah mulai masuk ke ranah menghina agama Islam, beliau sangat keras sekali. Karena memang beliau kan laki-laki, orang Makassar, orang Batak kan suaranya juga keras, tapi belum tentu hatinya keras kan. Nah, jadi mungkin itu yang Bapak maksud. Saya harus luruskan ini, tanggung jawab saya sebenarnya. Siap. Ada itu nama Ini ini dia pengalaman mungkin. pertama saya juga ini naik diskusi. Oh, ya? Saya belum pernah masuk ke sini. Iya. Cuma makanya Memang saya tidak nggak mau semua. bahas, saya nggak mau nanya Islam karena saya juga memang belum belajar. Jadi nggak berani saya nyinggung saya, cuman berdiskusinya ya agama Kristen dekat Alkitab gitu. Makanya tadi saya nggak menanya-nanya tentang Islam. Dari suaranya, Karena saya dari cara nggak mau, bicaranya Bapak ini kok. Dari kalau saya kan belajar psikologi karena saya ngambil jurusan PAI ya. Saya bisa, bukan sok tahu ya, orang yang pertama, orang yang terpelajar, orang yang mampu tenang dalam bicara itu, intonasi bicaranya itu enggak naik drastis, dia tenang seperti Bapak ini. Artinya Bapak ini, kalau boleh saya menilai juga secara pribadi, sebenarnya bukan orang yang punya tendensius masuk ke ruang debat itu untuk menyerang agama lain, tidak, tapi untuk membela keyakinannya. Karena dari tadi saya dengarkan itu intonasi bicaranya itu tenang dan dia tidak berubah, kemudian tidak membawa. Beda dengan Bapak A tadi. Bapak A tadi itu ada indikator bahwa dia ingin menyerang Islam juga. Kenapa? Karena dia berani membawa sesuatu yang tidak tertulis, mengatakan Nabi Muhammad mati diracun, kan itu fitnah. Nah, jadi saya orang yang diperintahkan untuk bersikap adil. Maksudnya, kalau misalkannya Bapak Junta di sini diskusi akademik dengan saya sangat senang sekali. Kalau cuma bertanya saya pun saya senang sekali. Kalau hanya untuk menjelaskan pun, ini mungkin saya harus batasi. Kenapa? Room ini kan room Islam. Prioritasnya adalah mengajarkan Islam. Tapi kalau ada teman-teman Kristen menjelaskan agamanya, tentu kalau emang itu sesuai dengan Bible, kita tidak boleh kritisi. Tapi kalau tidak sesuai dengan Bible, tidak sesuai dengan sekolah-sekolah, kita boleh kasih tahu, loh, menurut ini begini loh. Itu namanya dialektika. Nah, jadi begitu Pak Junta. Saran saya kalau Bapak memang ingin terjun di dunia dialektika ini, saran saya adalah Bapak, ini saran saya Pak. Kalau Bapak niatnya untuk follower dan uang, Bapak jadilah penghujat. Akan banyak yang mensupport Bapak. Tapi kalau Bapak betul-betul baik dan betul-betul mengajarkan ajaran Yesus yang katanya ajaran kasih, walaupun itu perumpamaan tadi ya, Bapak hanya akan berakhir seperti Pak Budi Asali, Pak MYM, kemudian seperti teman-teman Kristen di Oneness lainnya kayak Mikana akan ditinggalkan pelan-pelan. Tapi kalau Bapak ingin terkenal di TikTok, ya, Bapak tiru Edis sama RK, sama Agatha dan Sopiatul, hujat Islam habis-habisan. Bapak akan diikuti oleh teman-teman Kristen Bapak. Coba Bapak lihat. Seperti itu. Thank you diskusinya. Sama-sama. Ya, sama-sama ya. Itu saran aja. Itu sebenarnya satir saya ke Bapak itu. Oke, selamat siang. Selamat siang Bapak, sehat selalu. Semoga Ya. keluarga juga sehat di dunia ya. Karena di akhirat saya tidak bisa mendoakan itu. Kecuali Bapak beriman kepada Allah. Ya, terima kasih Pak Junta. Kalau Bapak mau turun, saya Sama-sama, bantu menerima. turunkan. Ya, bolehlah dibantu turunkan. Ya, sehat-sehat Pak Junta. Luar biasa respect Sama-sama, dengan Pak Undip. Junta. Luar biasa teman-teman ya. Luar biasa, keren sekali. Ya, jadi tidak semua teman-teman Kristen itu memang motivasi masuk ke ranah TikTok itu mereka tuh nyerang Islam teman-teman. Ada yang ke-trigger, ada yang memang motivasinya untuk menghujat. Dan kita bisa nilai itu dari cara dia bicara nanti. Ya halo, Mabirin, Muslim non Muslim? Kristen nggak?
Oke, Mak Biring, ini adalah room dialektika lintas iman. Di room ini kita mendiskusikan tentang keyakinan dan keimanan. Untuk apa? Untuk menambah wawasan tentang keimanan, untuk meluruskan segala sesuatu yang memang telah dibengkokkan, untuk memberi pandangan sebagai hak sebagai warga negara Indonesia juga. Nah, di sini kamu sebagai non-muslim boleh bertanya tentang agama saya atau boleh menjelaskan agamamu, nanti saya akan tanggapi karena saya juga belajar agama Kristen. Mau menanggapi atau mau bertanya silahkan, itu pilihan kamu. Di sini menghujat kita turunkan. Ya, karena saya tidak minta teman-teman buka cam. Ya, silakan Mak Udah Biring. menaikkan saya sih naik gara-gara itu captionnya itu ya, Paulus nabi palsu. Jadi saya sangat tertarik dengan palsunya. Biasanya kalau dengan palsu pasti ada motif di baliknya itu. Mantap. Apa motif Paulus menjadi nabi palsu? Coba dulu satu terangkan aja. Baik. Terima kasih. Karena di sini sudah masuk ke tema baru, mungkin saya putarkan musik untuk pindah tema dulu ya. Saya niru Komanya Inspirasi itu keren banget tuh. Kalau mau pindah tema tuh ada musik, boleh nggak? Bang Yonatan, putar musik dong yang jeng jeng jeng. Kita pindah tema nih. Keren loh kayak gitu. Ya udah kalau nggak mau. Baik teman-teman, kita pindah ke tema baru. Temanya adalah siapakah nabi palsu menurut Yesus? Sepakat Mak Biring kita bahas ini? Motif Kak, motif. Oh, motif. Nabi palsu. Kalau motif, oke. Motifnya apa? Motif nabi palsu itu mengambil keuntungan secara pribadi, ingin eksistensi. Betul. Ya. Oke, betul. Baik, kalau Ya. begitu. Saya akan tunjukkan bahwa Paulus menggenapi motif untuk menjadi nabi palsu, yaitu mendapatkan keuntungan. Saya tunjukkan data dulu ya. Jangan di luar kitab ya. Oh iya dong. Dalam Bible dong. Dalam Bible. Masa di luar Bible? Kan Paulus itu hanya ada di Bible. Benar nggak? Nah, mari kita bahas tentang kenabian. Limit dulu adikku, Mak Biring. Abang bilang kau itu adik kau. Berapa umurmu? Adik-adik aku rupanya. Wah, muda aku kata dia loh. Berapa umur rupanya, Bang? Berapa umur Abang? Hah? Baru kali ini aku diadik-adikkan orang loh. Bangga kali loh aku loh. Selama ini aku dikakak-kakakkan orang loh. Bahkan ada yang manggil aku nenek-nenek loh. Ini baru aku bangganya kali aku. Senang kali aku diskusi kali ini loh. Bang Biring. Dipanggilnya adik aku. Mak. Bang Mak Biring. Mari kita baca. Pertama, nabi palsu ini kerjaannya ngerampok. Di mana tertulis 2 Korintus pasal 11 nomor 8. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka. Dapat tunjangan bro. Ya, supaya aku dapat melayani kamu. Yang kedua, dia minta dipuji. 2 Korintus pasal 12 nomor 11. Sungguh aku telah menjadi hodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji. Karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Dan dia membenarkan dustanya. Roma pasal 3 nomor 7. Tetapi jika kebenaran teos oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Dan dia meminta upah duniawi, saudara-saudaraku, dalam kasih nama Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak nabi palsu ini. Motivasinya terlihat sekali, saudara-saudara. 1 Korintus pasal 9 nomor 11. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Dan dia mengajarkan ajaran dengan berdusta, yaitu bernyamar menjadi serigala berbulu domba, supaya diakui kebenarannya. 1 Korintus 9:20. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Dan bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dan dia menyisipkan ajaran-ajaran pagan. Motivasinya apa? Melakukan sinkretisme. Dalam kitab KPR 17:28, kisah para apostolos, sebab di dalam dia kita hidup itu ternyata kutipan dari Epimenides atau Haratus. Dan juga dia mengatakan yang bukan firman Tuhan untuk menyelewengkan manusia, karena ingin menyesatkan manusia, karena bapaknya adalah iblis, menginginkan kematian Yesua HaMasyiah, bahkan menikmatinya. Luar biasa sekali. Inilah motivasi nabi palsu, saudara-saudara. Hah? Kemana abangku tadi, woi? Hah? Gimana abangku tadi? Abang turun saja, tapi abang nggak bilang. Adik abang tinggalkan, abang ini sungguh tegaan. Waktu berdebat di Komal Yonatan Nandar, kata abang-abang akan diskusi. Belum selesai abang tinggalkan. Adik bagaimana caranya ini? Alay, abang memang bukan alay. Masih kuat. Wah, kalau aku mah Wonder Woman, gak liatnya aku makin gemukan nih, ha? Iya. Aku misalnya mau keluar dulu ya. Ini tolong handle ya. Apa habis jumatan? Mau cari makan dulu. Nggak lihat nih aku nih berotot nih, ha? Lihat nih berotot. Oke. HP soalnya tinggal di rumah HP. Ya nanti mati tuh, nggak apa-apa. Kalau mati aja udah nggak apa-apa. Iya. Ya huru hara family.
Huru hara family. Halo. Halo. Oke lah, kalau gitu Bunda hibur dulu ya. Udah capek kita belajar terus ya, kita hiburan dulu. Bunda mau menyanyi dulu Bunda. Saya ini Bunda Gembala. Bunda Gembala mengembalakan domba. Inilah kerja saya mengembala domba. Apa yang ku pikirkan lagi? Kalau domba saya gembalakan serigala, saya cabut bulunya. Kalau Anda serigala berbulu domba, saya kupas kulit mukanya. Rasa sayangnya, rasa sayangnya, lihat Uniriva kawan Kristen dapat ilmu. Rasa sayangnya, Uniriva tunggu domba juga anak serigala. Kalau mau jadi domba silahkan saja, tapi kalau sama Bunda jadikan manusia. Rasa sayangnya, lihat negeri indah di Bukit Golgota. Kalau jadi anak serigala sini Bunda kuliti, Bunda cabut mukanya, asal jangan lihat anunya. Rasa sayangnya, lihat negeri Golgota, sungguh ngeri tempat itu tuh. Apa pula itu? Tuh. Waduh, dapat mahkotanya pakai salib pula. Ini kok begitu? Mahkota paus dikasih ke aku, ada salibnya di atas. Ada nggak mahkota yang lambangnya Putri Duyung di atas? Nggak apa-apa, dikirim. Halo, huru hara family. Lio. Halo, huru hara family. Lio. Halo, huru hara family. Halo. Oke, saya turunkan. Saya ini Ibu Gembala. Lio. Inilah kerja saya mengembala domba dan memecut para serigala. Kalau mau jadi domba silahkan bersama Bunda. Nanti Bunda usap palanya langsung kamu jadi manusia. Kalau mau jadi serigala boleh juga kesini-sini. Nanti Bunda buka-bukanya asal jangan lihat anunya. Rasa sayangnya. Ayo, ada lagi? Nggak ada lagi? Ini bahaya nih Yonatan Andar nih, live-nya dijeda nih. Gimana maksudnya nih? Katanya HP-nya ditinggal di rumah nih Om. Apa nih maksudnya nih Om? Serius nggak nih? Aduh, anunya itu dalam Bible. Pergilah ke rumah si Anu, itu maksudnya. Ya, jadi di dalam Bible itu ada dalil pergilah ke rumah si Anu, maksudnya itu ya. Rasa sayang, jangan sampai kalian pergi ke rumah si Anu. Yonatan Anda nih minta disalib ini nih. Tengok dia nih. Mana dia nih? Telepon dulu dia nih. Cari makan, tapi jangan ditinggal, woi. Ari masih akan kumaha eta, si HP ditinggal wae atuh, itu eta jeda. Kumaha eta. Eneng tidak bisa menaikkan netizen atuh. Itu ayah fitur multi untuk ruang ini telah dimatikan. Kumaha eta Yonatan Nandar etanya. Ayo sudahlah, nyanyi aja kita lagi. Oke, yang di YouTube kita selesaikan, tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini Bunda Gembala. Bunda iyo. Karena saya dari Minang, suko yang iyo karena kami iyo. Lio. Saya kita nyanyi lagi yuk. Kita nyanyi yang bener ya. Kita nyanyi serius nih. Saya mau nyanyikan lagu rohani buat teman-teman Kristen ya. Bentar ya. Aku percaya Yesus hadir ke dunia bukan sebagai Tuhan, apalagi sesembahan. Yohanes 17 ayat 3, dia mengaku utusan menjadi juru selamat untuk umat yang tersesat.